Bersyukur kepadamu pada malam ini Tuhan. Kau telah menghimpunkan kami dari berbagai tempat. Di tempat ini kami satu dalam Engkau Tuhan. Nah, darah Yesus sudah membuat kami semua menjadi anak-anak Bapa Sorgawi. Dan di sini kami berhimpun sebagai anakmu Bapa, sebagai tubuh Kristus, mana kami bersehati semuanya untuk memuliakan namamu, memuji-muji Engkau, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu yang selalu mengubahkan kami dan memberikan kami selalu bertumbuh di dalam Engkau. Pada malam yang indah ini Tuhan, hamba-Mu bersyukur kami boleh bersama-sama lagi di sini. Biarlah firman-Mu Kau rapi lagi Tuhan. Roh Kudus bekerja sehingga kami mengerti bagaimana mengasihi-Mu, lebih mengasihi-Mu, bagaimana kami boleh menyambut maksud-Mu dalam hidup kami. Karena untuk itulah Engkau sudah menyelamatkan kami, supaya kami diubahkan terus dari hari ke hari semakin menjadi seperti Yesus dan menyampaikan panggilan-Mu dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Mau bersyukur Kau selalu memberkati gereja-Mu di Bitung ini Tuhan. Kau bersama memberkati semua hamba-hamba-Mu yang ada baik di Sulawesi Utara, baik juga Tuhan yang dari Gorontalo. Semua sangat Kau berkati. Mereka sangat sehat, kuat, rohani, badan, jasmani, semua sangat berkelimpahan. Kami bersyukur memuji-muji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga anak-anak-Mu di sini semua berkati kami semua malam ini. Di dalam nama Yesus dan di dalam nama Yesus kami mengusirkan semuanya roh jahat, semuanya roh pengganggu yang mencuri firman, yang menolak firman, baru kegelapan, pikiran melayang-layang kami tolak, kami patahkan kuasa-Mu, kami usir di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Darah Yesus melindungi kami, dan terima kasih Roh Kudus yang memimpin semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita berkata amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk sini. Amin. Ya, saudaraku, saya sangat bersyukur gereja ini sangat baik sekali. Amen. Ya, terima kasih Pak Bernard, puji Tuhan. Ya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Ya, dulu saudaraku kalau dikatakan mau mengunjungi cabang atau keluar dari kota Medan, maka saya akan pada waktu mula-mula membangun sidang GKI dengan Pak Mute, maka saya akan berharap jalannya jelek, kadang-kadang begitu jelek, banyak lubangnya, begitu banyaknya lubangnya, airnya sih nggak ada ikan sudah di dalam. Kemudian saudaraku, kadang-kadang tidak bisa lewat. Biasanya kita yang naik mobil, kadang-kadang kita yang mengangkat mobil karena sudah mogok, dan lain sebagainya. Itulah saya rasa Bu Sari tahu. Kalau kampung dia dulu kami, saudaraku, jumpa harimau akar, jumpa babi hutan, datang ke sana malam pagi, dan saya pagi harinya harus kerja lagi. Amin. Di rumah sakit umum, saudaraku, saya kerja di bagian anak, baik sebagai dokternya di situ, juga sebagai pengajar. Jadi saudara bisa bayangkan perjuangannya. Dan hari ini saya sangat suka cita. Pak Bernard bawa saya jalan-jalan, saudaraku, makan-makan, sampai di gerejanya cantik kali. Jadi saya sangat bersyukur, saudaraku, Tuhan Yesus baik. Amin. Oleh karena itu, haleluya Tuhan sudah memberkati, biar terus Tuhan memberkati. Hari ini kita hormati Tuhan, kita belajar daripada firman-Nya sedikit, dan waktu sebentar saya datang kemari, lain kali saya datang lagi. Enggak begitu jauh kok. Haleluya. Tuhan suruh kita ke ujung bumi. Manado belum sampai ujung bumi. Saya mau membacakan dari Filipi 1. Ini seperti hati kami datang kemari, saudaraku. Ada seorang hamba Tuhan yang saudara kenal, yaitu Paulus. Dia sangat merindukan orang-orang Filipi. Pada waktu itu dia ada di penjara. Saya memang tidak di penjara, tinggal di Medan. Tapi hati saya juga sama seperti Paulus ini. Bagaimana merindukan saudara semua dan bertemu dengan saudara, dan bersyukur saudara semua mengikut Tuhan. Amen. Saya bacakan dari Filipi 1. Kita baca saja langsung ayat 3 sampai ayat 11, satu paragraf ini. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali
aku mengingat kamu. Adakah saudara bawa Alkitab? Ada. Nah, saya baca ayat 3, saudara baca ayat 4. Lalu bergantian kita baca. Amin. Kalau saudara suka, mari kita berdiri. Biar kita, kalau saya biar tidak mengantuk. Oke, saya ulangi. Saya baca ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat di dalam hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Saudara, kita baru saja membaca bagaimana Paulus ini sangat merindukan sidang Filipi. Saya juga seorang kondimen, memang saya tidak dipenjarakan. Ini ditulis oleh Paulus dari penjara. Dia dipenjarakan oleh karena Injil. Saya memang tidak dipenjarakan, saudaraku, di Medan, ya, tapi pernah juga dibom dan ditembak. Jadi sebenarnya semua kita bisa mengalami seperti Paulus ini. Dan walaupun demikian, keadaan Paulus yang tidak berjumpa dengan orang Filipi dan rindu kepada orang Filipi, demikian juga hati kami, hati saya, hati Kak Vicky, hati Kak Joyce, hati kami di Medan. Kepada saudara semuanya, saya kira siapa sih yang baru pertama kali jumpa dengan saya? Semua kebanyakan ya, kecuali hamba-hamba Tuhan ini, yang memang tadinya orang sono. Jadi saudaraku, mengapa kita bisa merindukan demikian? Karena kita sudah satu dalam Tuhan. Amin. Karena kasih Kristus ada dalam hati kita. Amin. Karena kita bersaudara dalam Tuhan. Amin. Dan kita ini sama-sama berjuang pada pihak yang sama. Amin. Jadi hati merindukan, mengasihi, ya, saling mau bersekutu, itu ada dalam hati anak Tuhan. Kalau kita baca lagi, saudaraku, Tuhan berkata, dengan inilah orang dunia ini tahu kita murid-murid Tuhan Yesus, kalau kita saling mengasihi. Jadi biarlah itu jadi kepada kita, saudaraku. Ya, walaupun kami jauh di Medan, saudara jauh di sini, marilah kita saling mengasihi. Amen. Ya, rindu bertemu untuk saling memberkati. Amen. Hari ini kami ada di sini selama beberapa hari ini, dalam minggu ini kami minta kepada Tuhan supaya kami dapat memberkati saudara. Amen. Dan saudara sebelumnya pun sudah memberkati kami. Amen. Dari mulai kami sampai tadi sudah sangat diberkati. Haleluya. Sangat diberkati. Saya sangat diberkati kemana saja saya pergi, saudaraku, ke gereja-gereja Tuhan. Amen. Karena kasih Kristus yang melimpah. Amin. Ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai kepada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi di sini dikatakan Tuhan memulai perkara baik dalam kita, dalam saya, dalam semua kita. Apakah perkara baik itu? Tentunya banyak. Kalau kita bersaksi, banyaklah perkara baik. Kalau dia pernah sakit, dia sembuh, itu perkara baik. Kalau tadinya dia kekurangan, kemudian dia sudah mulai diberkati, itu pun perkara baik. Kalau rumah tangganya pecah atau berantakan, sekarang udah bertambah rukun, itu pun perkara baik. Tapi perkara baik yang dimulai Tuhan yang nomor satu ialah menyelamatkan kita. Amin.
mengampuni dosa kita, Amin. membuat kita lahir baru. Amin. Itulah perkara baik yang pertama sekali dibuat Tuhan. Sebab, saudaraku, manusia ini semua sudah berdosa. Ya, dulu saya pikir, saudaraku, saya lebih baik dari orang lain. Mana mungkin lah ke neraka. Ya, dibanding siapa saya lebih baik. Saya nggak tahu firman. Tapi sesudah saya kenal firman, saya tahu memanglah kita semua orang berdosa. Termasuk saya. Sebenarnya banyak dosa saya, banyak. Nggak tahu orang, tapi Tuhan tahu. Dan yang sangat menyedihkan, dosa itu tak dapat tidak upahnya adalah neraka. Apapun kata orang, firman Tuhan berkata, Roma 6:23, upah dosa maut. Ya, bagaimana baiknya pun kita, berapa banyaknya pun sumbangan kita, apapun pangkat kita, bagaimanapun kita di sosmed atau di majalah atau di TV nama kita hebat, tapi kalau dosa kita belum diampuni Tuhan, tetap upahnya maut. Artinya kalau kita mati, kita ke neraka, langsung ke neraka. Saudaraku, itu sangat mengerikan. Saudara tahu bahwasanya manusia ini umurnya sekitar, saya sudah 77 tahun, baru kemarin rasanya tamat SMA. Iya, saya masuk kedokteran umur 17, saudaraku, cepat disekolahkan ibu saya. Lalu saya 17 tahun tamat, ya, tahun 1960. Kemudian jadi dokter setelah berapa tahun, bisa standar. Kemudian saya sekarang ini 77 tahun. Saya baru bertemu dengan teman-teman saya yang juga sepantaran dengan saya, baru tamat, sama-sama tamat SMA, sama-sama masuk kedokteran dan panjang umur. Saya sangat bersyukur, saudaraku, ya, saya masih sehat, bisa keliling-keliling. Amin. Haleluya. Ini bukan sedikit, ya, nanti saya kembali lagi. Kadang-kadang hamba Tuhan ini tak kemana-mana perginya. Ya, nanti ingatkan saya. Bahwa saya Tuhan mulai yang baik, Tuhan mau meneruskannya. Ya. Tapi yang saya mau katakan pada saudara, dan saya mendorong terutama saudara yang muda-muda, ya, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Haleluya. Waktu saya mulai, ya, saya tamat dokter, mulai melayani, semua bilang saya gila. Ya, karena saya sudah dosen senior, bukan cuma mengajar orang yang menjadi dokter, orang menjadi spesialis pun saya ngajar. Ya, jadi waktu saya keluar semua bilang saya gila dan marah, mengatakan masa kan jadi pendeta lebih hebat daripada jadi dosen, jadi dokter, jadi. Saya pikir sepertinya lah, pokoknya aku memang gila Tuhan Yesus. Ya. Lalu kemudian saya, saudaraku, ikut Tuhan sungguh-sungguh seperti saya katakan tadi, saudaraku, masuk kampung, keluar kampung, masuk kota, keluar kota, banyak aniaya, dibom, ditembak, dan lain sebagainya. Banyak juga enaknya kayak tadi diajak makan. Lalu saudaraku, sudah 77 tahun umur saya. Kemudian pernah sekali saya ketemu teman saya di bandara. Saya bilang, "Hei Anu," saya katakan, teman saya dari kecil, saudaraku, jadi dia nggak mungkin lupa saya. "Siapa kau?" Dia bilang, "Ih, kau ini, aku si Anu," saya katakan. Mereka biasa panggil saya Re. Saya si Re. "Masa?" "Iya." Dia nggak berani bilang, tapi dia bilang, iya, aku pun mau pergi nih. Udah ya, lain kali jumpa di bandara. Dia mau ke tempatnya, saya mau ke tempatnya. Jadi hanya berpapasan. Tapi dia jumpa dengan orang, dia bilang, "Aku nggak kenal lah sama dia. Dia segar kali." Amin. Lalu mereka kumpul, mereka membuat satu kesimpulan. Kenapa saya masih segar, kenapa saya suka cita, kenapa saya dia nggak kenal? Karena saya melayani Tuhan. Amin. Dicabutnya semua perkataannya itu. Dicabutnya. Kepala bahagian saya, ya, Profesor Helena namanya. Kalau saya keluar dia marah sekali. Tapi sesudah dia lihat pekerjaan Tuhan, dia bilang, dia juga lah yang betul. Amin. Saudara-saudara, jangan takut menyerahkan diri. Jadi hamba Tuhan, kalau Tuhan memanggil, tidak usah pikir dua kali. Pasti cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sekaliannya pun ditambahkan. Tapi dimulai dulu dari perkara yang baik ini, di mana kita diselamatkan Tuhan karena kita semua manusia sudah berdosa. Amin. Jadi pada waktu kita, saudaraku, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima Dia dalam hati kita dan mengaku Dialah Tuhan dalam hidup kita, disitulah perkara baik yang paling ajaib dalam hidup kita, yaitu kita lahir baru. Haleluya. Efesus 2, suruh baca 8, 9 bahkan sampai 10 berkata, bukan karena pemberian kita, bukan karena perbuatan baik kita, kita selamat satu-satunya karena Yesus sudah mati bagi kita. Dan kita percaya. Sebenarnya Yesus mati bagi seluruh dunia ini, tapi hanya percaya. Amin.
yang mendapat perbuatan baik, yaitu diampuni dosanya, diselamatkan dia, pindah dari neraka jalannya ke jalan ke sorga, pindah dari maut kepada hidup. Itulah perkara yang baik yang paling utama jadi kepada kita. Sebab apa gunanya beroleh seluruh dunia ini kalau jiwa binasa? Tahukah saudara, hidup dunia sebentar aja, seperti saya katakan tadi. 70 tahun saya rasa baru kemarin itu saya tamat. Sekarang sudah 77 tahun, katakanlah 120 tahun umur saya. Semua anak-anak Tuhan hamba Tuhan berdoa 120 tahun Bu Muti, 120 tahun. Oke lah, itu sebentarnya itu. Tapi yang paling lama nanti kekekalan. Amin. Di mana kita di kekekalan ditentukan oleh perbuatan perkara yang baik tadi. Kalau kita mengikut Yesus, maka kita ada di sorga. Amin. Kalau tidak punya Yesus, tidak ke sorga, tapi dihukum Tuhan. Hari ini saya percaya, siapa di sini percaya Yesus? Saya. Berarti kita semuanya sudah dapat perkara yang baik dari Tuhan. Haleluya. Tetapi kalau kita baca lagi ayat selanjutnya, saudaraku, walaupun Paulus berkata, "Ku rindu kau terus ada dalam Tuhan." Marilah kita lihat langsung, saudaraku, kepada ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, memuliakan dan memuji Allah. Dengan singkat saya katakan, saudara, sesudah kita selamat, ada rencana Tuhan bagi kita. Amin. Kalau tidak, mengapa Tuhan, saudaraku, sesudah kita selamat, enggak langsung aja kita dibawanya ke sorga? Toh sorga itu tempat yang baik, lebih baik dari di dunia ini, karena ada rencana Tuhan. Apakah rencana Tuhan itu? Ada rencana Tuhan bagi diri kita, ada rencana Tuhan memakai kita bagi dunia ini. Perhatikan, saudaraku, saya hanya dikasih Kak Joyce 15 menit. Bukan, saya bilang sama dia 15 menit aku siap, lalu aku sambung ya Joyce. Jadi saya ngomong kalau cepat. Kalau terlalu cepat bilang protes ya, Bu, cepat kali gitu. Ya, tidak. Tidak, Bu. Oke. Jadi ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Seorang pendeta, dia naik taksi. Kemudian di jalan dia cerita, bersaksi dia, enak kali kalau ikut Tuhan Yesus, dapat sorga kita. Nggak ada yang susah, air mata dia, semua yang baik-baik mana sorga. Lalu kemudian datang kata Tuhan taksi, "Pak, Bapak dari tadi cerita sorga indah. Kenapa Bapak nggak bunuh diri aja biar mati?" Baru Bapak ini mau jawab, karena apa lama aku bilang ya, udah sampai ke tujuan. Diturunkan si tukang taksi lagi, tapi berpikir dia, gimana lah aku nerangkannya ini? Bahwasanya sesudah mati, sesudah kita lahir baru, sudah kita selamat, sudah terima Yesus, Tuhan memberikan kita tinggal di bumi, bahkan umur panjang. Amin. Karena ada rencana Tuhan bagi kita. Maka saudara, pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini, manusia diciptakan segambar dengan Tuhan. Amin. Dalam buku Kejadian dikatakan kita diciptakan segambar dengan Tuhan, dan kita diciptakan berkuasa, memerintah di bumi ini. Lalu berdosalah manusia, dimulai dari Adam. Roma 5 ayat 17 berkata, gara-gara Adam semua manusia sudah di bawah perangkap dosa. Tapi karena Yesus datang, kita dibebaskan dari perangkap dosa. Kita menjadi anak-anak Yesus, hamba Yesus, hamba kebenaran, dan hidup berkuasa. Jadi itu harus dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Kita harus berubah hari lepas hari, karena sebelum kita selamat, sebelum kita lahir baru, banyak dosa. Gaya hidup kita itu gaya hidup berdosa, gaya hidup seperti orang dunia. Makanya saudaraku, kalau kita sesudah selamat tidak bertumbuh, tidak berubah hari lepas hari menjadi seperti Yesus, kita akan menjadi sama kayak orang dunia walaupun sudah selamat. Di dunia ini ada 3 macam orang. Mula-mula 2 macam, yaitu orang yang selamat dan orang yang tidak selamat. Lalu orang yang selamat ini 2 macam. Orang yang tetap hidupnya seperti hidup sebelum dia selamat, dan orang yang berubah hidupnya. Semakin hari, Roma 8 ayat 29 berkata, semakin menjadi seperti Yesus. Mau dipulihkan Tuhan. Pada waktu diciptakan manusia itu segambar dengan dia, lalu dosa menyebabkan mereka rusak gambaran itu, Tuhan mau pulihkan kita kembali, sehingga kita mempunyai sifat seperti Tuhan Yesus.
Makanya dikatakan saya dan saudara sesudah selamat mesti berubah tiap hari sayang. Semua kita harus berubah. Ya, kalau tidak orang tidak akan mengenal kita anak Tuhan. Dan Tuhan sendiri pun seperti dikatakan tadi tidak dipermuliakan. Dan rencana Tuhan dalam hidup kita tidak digenapi. Rencana Tuhan begitu kita selamat kita berubah. Itu sebabnya kita dibaptis. Amin. Pada waktu kita dibaptis kita tanamkan semua manusia lama yang suka kepada dosa, yang hidup menurut cara dunia, yang berpikir, saudaraku, kalau buku Efesus berkata, taat kepada setan. Coba saudara pikir, ya, saya mengalaminya. Kalau tahun baru, dulu sebelum selamat, kita itu berjanji, aku tahun ini, aku nggak mau lagi bohong. Seminggu, minggu kedua udah bohong lagi. Orang berjudi pun gitu. Waduh, bisa-bisa nih di rumah tangga kacau. Aku nggak mau lagi berjudi, nggak mau lagi minuman keras. 2 minggu, habis 2 minggu balik lagi. Tidak ada kuasa, masih hamba dosa. Tapi dalam Yesus Tuhan memberikan kita kuasa. Nanti Kak Vicky cerita kuasa itu. Amin. Kuasa kita sanggup menang. Bahkan lebih dari orang yang menang. Untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi saya dan saudara semua harus bertumbuh. Amin. Sudah selamat, nanti kami pulang ke Medan, saudara tetaplah bertumbuh. Amin. Haleluya. Saya bersuka cita tentu gereja ini bertumbuh dari sederhana menjadi begini baik. Amin. Bagus sekali. Itu gambaran kita juga. Kita inilah sebenarnya gereja rumah Tuhan. Amin. Kita harus bertumbuh. Amin. Ini ada pohon-pohon ini semuanya ya. Itu pasti tahun muka kalau saya datang udah tambah besar. Amin. Tapi yang ini nggak akan tambah besar. Haleluya. Kenapa ini nggak tambah besar? Karena dia mati. Ini mati. Iya. Yang di luar itu hidup. Hidup. Iya. Kita ini hidup. Amin. Harus bertumbuh. Ya, di sini dikatakan tadi bagaimana supaya kita bertumbuh dalam pengenalan. Ya, inilah saya baca lagi 9 doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saya bacakan Roma 12 ayat 2. Ini lebih nanti saudara lebih ingat kalau saudara baca, ya kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahnya sejati. Ayat 2, perhatikan sayang. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan seperti orang dunia. Jadi saya dan saudara harus berubah. Amin. Dikatakan di sini berubah, baik, berkenan, sempurna. Baik saudaraku ya, saya percaya sesudah kita selamat, gak mau lagi kita yang gak baik itu. Tetapi kadang-kadang baik belum tentu berkenan kepada Tuhan. Dan kalaupun berkenan itu harus makin sempurna, makin sempurna. Amin. Dan hidup saya dan saudara, Efesus 2 tadi ayat 10 berkata, kalau sudah selamat harus melakukan perbuatan baik. Bukan perbuatan baik yang menyelamatkan, tapi kalau sudah selamat harus melakukan perbuatan baik. Baik sambung menjadi berkenan, sambung menjadi sempurna. Saya selalu bikin perumpamaannya, misalnya saya kepada Kak Joyce, ya, saya bilang begini, Joyce, tolong dulu Mama. Tentu dia mau. Lalu diambilnya sapu, disapunya kamar. Ya, tapi sebenarnya saya bukan mau itu. Saya mau dia masak. Itu yang berkenan pada saya. Memang baik nyapu itu, tapi bukan itu. Kadang-kadang kita saudaraku bagus suara kita. Baiknya kita nyanyi saudaraku, tapi yang berkenan kepada Tuhan supaya kita melayani di prinsip. Ya, amin. Kita hanya nyanyi baik saja hari Minggu. Saya mengatakan ini untuk memberkati saudara. Amin. Supaya kita semua bertumbuh. Amin. Ada talenta kita, ya Tuhan mau supaya itu dilakukan dan dikerjakan dengan baik. Amin. Kita
kerjakanlah itu. Tapi sebenarnya kita kerjakan seturut kehendak kita. Seperti Joyce tadi, Sabunya, dia suka nyapu, dia nggak suka masak. Kita pun begitu, kita suka nyanyi, tapi nggak jadi praise worship, terlalu berat kita rasa. Misalnya, kita suka melayani, tapi nggak mau jadi PKS. Ya, banyak hal-hal seperti itu. Ini perumpamaan. Saya buat perumpamaan yang ekstrim. Lalu kemudian dia bilang, inilah Jo, saya sebenarnya kan suka kamu itu jangan nyapu, masak. Oh ya Ma, oh iyalah. Dia berpindah dari yang baik menjadi yang berkenan. Masaklah dia. Tapi masak asal siap, masak kata mama nggak suka dia aku masak, ya sudah masaklah dia. Singsang ini mah. Baik, saya suka masak, tapi satu tidak sempurna. Kerjakan dengan segenap hati. Amin. Seberapa kita sanggup. Misalnya kalau nasi goreng sudah enak lah itu, tapi besok bisa lebih enak lagi. Amin. Lusa lebih enak lagi. Amin. Bukan tambah Ajinomoto aja, yang lain-lainnya. Ya. Jadi sedemikian rupa sehingga kalau sudah dihidangkan nasi goreng, wah rasanya beginilah sempurnanya, nggak ada lagi satupun selain. Maunya kita begitu melayani Tuhan. Amin. Ya, kita masuk kepada kehendak Tuhan yang baik, lalu kita cari apa sih talenta Tuhan dalam kita. Dan sesudah ada kerjaan dengan segala hati. Lalu kita lihat hari lepas hari, ini main keyboard, ini Pak Bernard nggak langsung gitu pintarnya. Mula-mula do re mi fa sol dulu ya Pak. Belum tahu. Aduh belum tahu. Nah, tapi kemudian hatinya baik, dia kerjakan yang baik. Ya. Kemudian dia kerjakan yang baik, makin hari makin baik, makin hari makin baik. Mungkin mula-mula dia hanya nyanyi yang biasa, tapi dia tahu dia harus membuat lagu-lagu yang membuat masuk dalam suasana penyembahan. Makin hari, begitulah kita sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Sebenarnya sampai kapanpun kita nggak akan pernah sempurna. Yes. Tetapi Tuhan lihat hati kita. Amin. Bagaimana hati kita sangat mengasihi Tuhan, sangat bersungguh-sungguh. 2 Tawarin 16 ayat 9 berkata, mata Tuhan Tertuju. dia mencari di seluruh dunia. Amin. Orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Untuk apa? Mencurahkan kuasanya. Haleluya. Dan kalau kita memang menjadi pelaku firman, Tuhan bilang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kita orang paling berbahagia. Amin. Kalau soal berkat saudaraku, sekalian akan ditambahkan kepada. Amin. Bahkan firman Tuhan dalam Ulangan 28 berkata, berkat itu akan mengejar engkau. Yes. Bukan kita ngejar berkat, kita dikejar berkat. Percayakah saudara itu? Nah, jadi saya percaya mulai hari ini kita semua bersehati. Kita sudah selamat, dapat hari yang baik, dan Tuhan berkata dia akan meneruskannya hari lepas hari. Saya dan saudara hari lepas hari mari bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, ada Bapak Gembala, ada Ibu Gembala, ada pemimpin-pemimpin yang lain. Dengarkan apa pengajarannya. Dia sudah dipanggil Tuhan jadi pemimpin kita. Mari kita patuhi. Amin saudaraku. Patuh kepada Tuhan dinyatakan patuh kepada pemimpin. Amin. Kita akan mengasihi Tuhan. Lihat, mengasihi dulu yang dilihat dengan mata. Kalau kita bisa mengasihi lihat mata, baru Tuhan bilang kau bisa mengasihi yang tidak dilihat. Amin. Sayang sama pemimpin, patuh pemimpin. Kita kenakan sayang kepada Tuhan, Ya, patuh kepada Tuhan. amin. Dan Tuhan akan memberkati, menyampaikan rencananya, menjadikan kita orang yang berhasil, orang yang memuliakan Tuhan, orang yang bahagia, orang yang sampai pada rencana Tuhan. Amin. Percayakah saudara? Amin. Oke, angkat tangan saudara. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus, saya percaya. Tuhan sudah mulai perkara yang baik di dalam hidup saya, dalam menyelamatkan saya, menjadikan saya anak-anak Bapa di sorga. Sekarang Tuhan, saya akan maju hari lepas hari. Saya akan setia mengikut Engkau di dalam rumah Tuhan, beribadah dan melayani, sehingga hidup saya berubah menjadi baik, berkenan, sempurna, seperti Yesus hari lepas hari. Tolong saya Tuhan, berkati saya Tuhan, pimpin saya Tuhan. Roh Kudus menolong saya selalu, mampukan saya percaya rencana Tuhan digenapi dalam hidup saya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan.
Saya percaya saudaraku, saudara tidak pernah tetap sama, tetap bertumbuh. Sekarang saya minta Kak Joyce. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau baik, berkenan dan sempurna. Contohnya tadi cocok kali ya. Saya memang tidak pintar masak, Bapak Ibu Saudara. Dalam kita bertumbuh menjadi baik, berkenan dan sempurna, tak dapat tiada kita akan mengalami berbagai bentukan Tuhan. Dan di dalamnya termasuklah penderitaan. Dan malam hari ini saya justru mau meneguhkan Bapak Ibu Saudara, dalam kita bertumbuh, dalam kita dibentuk, dalam kita menghadapi penderitaan, kita tetap maju terus. Amen. Bahkan kita bersuka cita. Amen. Dalam ucapan bahagia, dalam buku Matius 5 mengatakan kita harus berbahagia, bergembira, bersuka cita. Amen. Kalau kita mendapat penganiayaan karena Kristus, karena demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kita. Jadi sebenarnya Alkitab ini tidak pernah menjanjikan kalau kita sudah lahir baru, kalau kita sudah penuh Roh Kudus, bahkan kalau kita sudah melayani Tuhan, maka hidup kita terus senang aja. Gak ada masalah, gak ada penderitaan. Gak pernah itu dijanjikan Tuhan. Tapi justru Tuhan berkata dalam buku Yohanes 16:33, di dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kemenangan Yesus adalah kemenangan kita juga. Sebabnya apapun yang terjadi di masa yang akan datang, apakah itu berkat yang melimpah atau sebaliknya penderitaan, aniaya yang harus kita alami, dua-duanya membuat kita maju terus. Amen. Baik, berkenan, sempurna. Amen. Karena ada juga orang semakin diberkati dia, lupa dia, sudah senang hidupnya, sudah puas. Misalnya kalau kita sakit sudah disembuhkan, kalau kita tadinya datang kepada Tuhan, kita berhutang, sekarang sudah diberkati dengan materi. Atau kalau tadinya kita belum berkeluarga, sekarang sudah berkeluarga. Atau kalau dulu keluarganya berantakan, sekarang sudah dipulihkan. Lalu kita lupa menjangkau jiwa bagi Yesus. Kita lupa untuk melakukan yang berkenan. Saya percaya menginjil itu berkenan di hati Tuhan. Amin, saudara. Amen. Kita lupa untuk berdoa bagi orang lain, khususnya bagi jiwa-jiwa yang sakit. Jangan demikian. Berkat sebesar apapun, biarlah terus membuat kita bertumbuh. Amen. Biarlah Tuhan, ya seperti Filipi 1:6 tadi berkata, yang telah memulai pekerjaan baik di dalam kita, Dia yang meneruskan hingga pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tapi dari pihak kita harus mau. Karena Tuhan tidak pernah memaksa siapapun. Tuhan memberikan kepada kita hati yang memiliki kehendak bebas. Ya, jadi kita yang membuat pilihan. Oh Tuhan, walaupun saya sudah diberkati, saya mau maju terus, saya mau bertumbuh terus sampai pada hari Kristus. Tapi di sisi lain, seperti koin mata uang, kalau cuma satu sisinya, ya uang palsu, tidak laku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Baik itu koin, baik itu uang kertas, kalau cuma satu sisinya itu tidak laku. Demikian hidup kekristenan, betul, kita diberkati, kita bebas, kita sembuh, kita beriman. Tapi di sisi lain, kita juga harus mengalami penderitaan, mengalami aniaya, bukan karena dosa, tapi justru karena hidup mengikut Tuhan. Amen. Alkitab sudah mengatakan dari buku 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi kalau kita mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus, pasti menderita aniaya. Dengan kata lain, saya dan saudara sudah punya janji temu dengan aniaya. Sudah punya janji temu dengan penderitaan. Tidak usah dihindari, tidak usah ditakuti, tidak usah diherankan, dan tidak usah bingung kalau itu datang. Sama seperti seluruh umat manusia ini, mau kaya, mau miskin, mau suku apa, mau tinggal di Amerika atau di Indonesia, punya janji temu dengan maut. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Daripada satu orang pasti mati. 10 dari 10 orang pun pasti mati. Tidak ada yang tidak mati, kecuali Yesus datang cepat dan menjemput kita kedua kali. Sama halnya dengan penderitaan. Saya dan saudara pasti mengalami penderitaan. Tapi kadang-kala itu kurang banyak diberitakan dalam firman di gereja, karena hal itu menakutkan orang. Dan sayangnya karena itu kurang banyak diberitakan, maksudnya tidak seimbang diberitakan, yang diberitakan hanya berkat, maka ketika penderitaan datang, bisa jadi lebih besar kemungkinannya anak-anak Tuhan memiliki konsep yang salah. Sehingga kalau itu terjadi, mereka marah kepada Tuhan. Mereka menjadi bingung, mereka menjadi kecewa. Ya, mereka mengepalkan tangan mereka, berkata, mengapa Tuhan izinkan terjadi? Bukankah saya sudah melayani Dia? Bukankah saya sudah setia? Bukankah saya sudah patuh? Kok justru ini yang saya
alasannya. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan bahwa penderitaan juga adalah bagian hidup dari kekristenan. Ya, tidak bisa hanya mau ini, tidak mau itu. Semua harus dua-dua kita alami dengan seimbang, saudaraku. Dan itu perlu untuk membuat kita bertumbuh. Amin. Tapi Alkitab sudah menjanjikan bahwa semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Izinkan saya membaca dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mari katakan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu itu berkat juga penderitaan. Amin, saudara. Amin. Segala sesuatu termasuk dalamnya yang baik dan juga yang buruk. Sekali lagi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Mari katakan lagi, kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berapa banyak di sini mengasihi Tuhan? Mari angkat tangannya. Katakan amin. Amin. Sebabnya segala sesuatu akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Sepanjang sekali lagi kita memilih untuk mau, tidak menyerah, tidak meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selain tentunya Tuhan Yesus teladan utama kita, dan Tuhan Yesus pun menderita ya. Bahkan tidak ada orang lebih menderita daripada Yesus. Dan dia menderita karena dia patuh pada kehendak Bapa. Dia tahu betul apa yang harus dia alami dan itu sangat berat. Di Taman Getsemani dia berlutut dan berdoa sampai 3 kali. Apakah doanya? Ya Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku jadi, kehendakmu jadi. Dan dikatakan peluhnya sampai menjadi darah. Dalam ilmu medis, kadang-kala katanya kalau orang dalam stres tingkat yang sangat tinggi, peluhnya, keringatnya bisa menjadi darah. Jadi berat sama Tuhan Yesus harus berangkat ke Golgota. Tapi dia lakukan karena dia tahu kehendak Bapa. Rupanya mematuhi Tuhan mendatangkan penderitaan. Nah, karena kalau orang tidak tahu konsep itu, sebabnya banyak orang dengan mudah menuduh, mendakwa jika seorang di dalam penderitaan, maka yang lain bukan yang mengasihi, bukan yang menolong, bukan yang mendoakan, tapi mudah saja membuat telunjuk, apa dosamu? Kita tidak mau demikian. Karena kita mengerti bahwa saya tidak selamanya orang menderita karena dosanya. Bisa jadi dia menderita sama seperti Yesus karena patuh pada kehendak Bapa. Amin. Dan selain daripada Tuhan Yesus yang tentunya paling sangat menderita, ada juga tokoh dalam Alkitab yang menderita karena dia patuh. Namanya Yusuf. Kita tahu dari kisah Yusuf, justru karena kepatuhannya lah sejak masa mudanya, dia masuk dari satu penderitaan kepada penderitaan berikutnya, kepada penderitaan berikutnya, kepada penderitaan berikutnya. Pertama sekali dia patuh kepada bapaknya. Dia memang anak yang spesial bagi bapaknya. Semua abang-abangnya disuruh boleh kerja di ladang, tetapi dia tinggal di rumah. Lalu kemudian bapaknya berkata, Sup, maaf bang. Coba kamu lihat abang-abangmu yang sangat hormat Pak Yusuf. Kamu cari dulu itu, pergi kamu ke Sikam. Sampai dia di Sikam, tidak ada abang-abangnya. Sudah patuh tidak? Sudah cukup. Dia bisa pulang ke rumah dan bilang, Papa, Bang tidak ada di Sikam, jadi saya pulang. Justru karena kepatuhannya, seperti yang dikatakan Alkitab, kalau ada orang memaksamu berjalan 1 mil, berjalan bersama dengan dia 2 mil. Kalau dia menabrak pipimu yang satu, berikanlah kepada juga pipimu yang lain. Kalau dia meminta bajumu, berikanlah kepada dia juga jubahmu. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Tidak ada abang-abang di Sikam, ada yang memberikan informasi. Mereka di Dotan, tidak ke Dotan. Karena patuhnya. Sampai Dotan, apakah upah kepatuhannya? Apakah dia mendapatkan kemuliaan, pengangkatan? Dari jauh, mari kita bunuh dia. Singkat cerita, tidak dibunuh, tapi dimasukkan ke dalam sumur. Lalu kemudian dijual. Dari seorang yang begitu nyaman hidup di rumah bapaknya, jadi seorang budak. Sekejap saja berubah. Tapi dari seorang budak, pertama dijual kepada saudagar Ismail, lalu kemudian dijual lagi di Mesir kepada rumah Potifar, seorang kepala serdadu daripada Firaun. Yusuf tetap takut akan Tuhan. Ya, dia tidak keluar daripada jalan Tuhan. Bahkan kemudian dia mendapat godaan. Istri Potifar, Mama Poti, mulai main mata. Keliripan. Bang Yusuf, sini dong. Dia mengajak untuk melakukan perbuatan najis bersama dengan dia. Lagi-lagi karena patuh pada kehendak Bapa. Tidak mau. Di manakah Yusuf landing? Apakah dia landing mendapatkan penghargaan dari Potifar? Memang istriku itu binal Yusuf. Kau berhasil menjinakkan dia. Ini kuangkat gajimu lebih tinggi. Tidak, dia landing di penjara. Untuk waktu yang tidak ditentukan.
Nah, seluruh dunia berpendapat betul lah itu. Jadi dari dulu sudah ada hoax. Di dalam pikiran seluruh dunia, Yusuf memang jahat. Gak tahu diuntung, main gila sama istri bos sendiri. Sudah diangkat pun, justru main gila. Patut di penjara, sampai busuk, sampai mati. Kenapa? Karena patut. Tidak patut itu semua Yusuf menahan penderitaan. Tapi di penjara, dia ketemu dengan juru minuman dan juru makanan daripada Firaun. Singkat cerita, dia tolong juru minuman, mukanya sedih. Dia tanya ada apa. Juru minuman memberitahukan mengenai mimpinya. Dia artikan dan mengatakan 3 hari lagi kau akan kembali kepada posisimu. Betul terjadi seperti mimpi itu. Dan Yusuf berpesan, meminta tolong, memohon dengan amat sangat. Ingatlah aku kalau nanti kau keluar. Tidak diingatnya. Sudah pernah melayani, berkorban bagi orang. Tidak ada yang mengingat kebaikan saudara. Welcome to the club. Amin. Semua hamba Tuhan harus mengalami penderitaan. Amen. Tetapi walau juru minuman Firaun tidak mengingat Yusuf, Tuhan mengingat Yusuf. Amin. Jadi di dalam penderitaan dan semua hal yang kita alami itu membentuk Ya, kita Tuhan. baik berkenan sempurna. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Malam ini izinkan saya bicara mengenai hidup Yusuf. Ada beberapa kebaikan dari penderitaan yang dia alami dan juga yang akan kita alami atau sedang kita alami. Yang pertama, penderitaan kita bila kita merespon dengan benar. Sekali lagi, bila kita merespon dengan benar. Bila kita merespon. Iya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Akan membawa kita kepada kesempatan yang lebih baik. Amin. Kita lompat kepada seorang yang bernama Paulus. Alkitab ini, khususnya Perjanjian Baru, ditulis banyak oleh Rasul Paulus. Bahkan lebih daripada setengah Perjanjian Baru merupakan tulisan Rasul Paulus. Apakah Bapak Ibu Saudara kira-kira tahu dari mana dia menulisnya? Penjara. Dari penjara. Kalau tadi dia tidak di penjara, dia akan terus menginjil. Iya. Dia akan terus keliling. Dia akan terus melayani. Justru karena dia di penjara, mengalami penderitaan, pengalaman penjara, itu membuka kesempatan lebih baik sehingga dia menulis surat kepada sidang-sidang. Tapi kemudian Roh Kudus, Tuhan sendiri yang mempreserve, ya, memastikan surat-surat itu tetap awet, tetap terjaga, terlindungi, bahkan kemudian disusun menjadi Alkitab. Bukan hanya memberkati sidang pada masa itu seperti yang dipikirkan Paulus, seperti yang dimaksudkan Paulus, tapi memberkati semua sidang sampai pada akhir zaman. Amin. 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 Ada saat kita lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian. Amin. Tahukah saudara, kitab Wahyu yang menerangkan mengenai kedatangan Tuhan kedua kali dan semua hal di masa yang akan datang juga ditulis oleh seorang rasul namanya Yohanes, di mana? Di Pulau Patmos, bukan pada waktu dia bersenang-senang, tapi karena dibuang, dikucilkan, dan tidak boleh keluar dari Patmos. Memang mati tua, tapi sama juga mati martirnya itu, dibuang di Pulau Patmos. Terus di situ terbukalah langit, Amin. terbukalah pewahyuan, tertulislah kitab Wahyu. Haleluya. Sehingga kita tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Amin. Dan sebuah buku yang sangat berharga setelah Alkitab, katanya seluruh umat Kristen harus tahu cerita itu setelah Alkitab, yakni buku perjalanan seorang musafir. Dalam bahasa Inggris katakan Pilgrim Progress. Tahu saudara, ditulis oleh seorang bernama John Bunyan. Lagi-lagi di mana? Di penjara. Jadi penderitaan kita dapat membuka kesempatan yang lebih baik. Amen. Kalau kita ikut di dalamnya. Pada waktu itu terjadi mungkin kita tidak mengerti. Setelah selesai itu kita mengerti. Makanya waktu itu terjadi kita percaya pada Tuhan. Amin. Kalau Yusuf tidak masuk penjara, dia tidak akan ketemu dengan juru minuman Potifar. Itulah jembatan penghubung kepada penguasa yang mengangkat Yusuf untuk menjadi wakilnya. Amin. Maaf, bukan Potifar, Firaun. Firaun. Juru minuman Firaun. Jadi kadang-kadang saudara menderita, Tuhan perjumpakan dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Amin. Bukan kesempatan yang lebih baik. Yes. Haleluya. Percayakan saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Bagi saudara, di dalam penderitaan, biar ini menguatkan saudara. Amen. Bagi saudara yang belum dalam penderitaan, saya tidak khawatir. Tuhan selalu punya cara untuk membentuk kita. Kita semua punya janji temu dengan penderitaan. Haleluya. Tapi saya berdoa ketika itu datang, Roh Kudus mengingatkan akan firman pada malam ini, lalu saudara maju terus dan menang. Amin. Yang kedua, penderitaan kita mempersiapkan kita untuk panggilan kita. Kalau Yusuf terus dibesarkan di dalam rumah ayahnya yang nyaman, sedangkan Tuhan sejak muda telah menaruhkan mimpi di dalam hatinya, itulah panggilan Tuhan, bahwa dia harus menjadi penguasa. Dia tidak akan punya karakter yang cukup tangguh
Yes. Cukup kuat untuk menjadi Yes. penguasa. Amin. Karena kalau kelak dia menjadi penguasa, bahkan pada waktu dunia dilanda kelaparan, bukan hanya Mesir, seluruh dunia dilanda kelaparan, akan tentunya banyak masalah yang timbul. Dia tidak mampu menjawab itu semua, karena dia selalu hidup nyaman. Dia tidak tahu masalah. Sama seperti kalau orang kaya zaman sekarang, mana tahu masalah rakyat kecil. Kecuali dia keluar daripada zona nyaman dan hidup sebagai salah satu rakyat. Lalu dia mengerti apa yang harus dihadapi, tapi dengan apa yang sudah dipersiapkan sebelumnya kepada dia tahu menjawab masalah tersebut. Itulah terjadi dalam hidup Yusuf. Saudaraku, sejak muda dia mendapatkan mimpi itu. Saudara mungkin sejak awal saudara selamat, Tuhan telah mulai bekerja yang baik. Filipi 1 ayat 6. Saudara tahu betul Tuhan punya panggilan besar dalam hidup saudara. Lalu kemudian mengalami banyak penderitaan, jangan bilang salahnya itu. Gak betulnya itu. Kalau memang Tuhan memilih aku, kenapa ini semua terjadi? Justru karena Tuhan mau mempersiapkan karakter kita. Amin. Supaya kita seimbang, dapat dipercaya di dalam Amin. panggilan itu, saudara. Tapi sekali lagi, ketika bentukan itu datang, ketika penderitaan itu datang, kita membuat pilihan. Kalau orang Barat berkata, better or bitter. Better itu menjadi lebih baik, bitter itu menjadi lebih pahit, lebih marah. Saya bilang tadi, kenapa Tuhan? Nah, itu pilihan kita. Mari kita menjadi better. Amen. Sama seperti Yusuf dikatakan tadi, ketika dia patuh kepada bapaknya, dia melanjutkan ke Dotan, justru masuk ke dalam sumur. Sebenarnya pada waktu Potifar istrinya menggoda Yusuf, dia bisa bilang, Tuhan sudah kucoba caramu, sudah kucoba jalanmu, kucoba jalan kepatuhan, membuatku landing sebagai budak. Sekarang Tuhan, aku bukan lagi salah satu orang Ibrani, ya. Aku sudah ada di negeri orang. Aku harus hidup terhukum orang. Bukan hanya aku mau berdosa, tapi kan dia bosku, aku terpaksa. Nah, banyak orang seperti itu. Tapi Yusuf tidak. Lalu setelah dia masuk dalam penjara pun, dia tidak ada meninggalkan Tuhan. Makanya tidak pernah tertulis di dalam Alkitab Yusuf mempertanyakan Tuhan, Yusuf menjadi marah, Yusuf menjadi baik hati. Yusuf tidak ada mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat. Itu sebabnya Yusuf seringkali digambarkan para teologian sebagai gambaran daripada juru selamat. Karena Tuhan Yesus juga ketika mengalami penderitaan, dia tidak pernah mengeluh dan tidak pernah membalas. Saya bacakan teladan Tuhan Yesus dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Jadi kalau nanti saudara dicaci maki, jangan balas. Kalau saudara menderita, jangan mengancam. Nanti saudara menyerahkan kepada siapa? Kepada Bapa di sorga. Kenapa? Karena hanya Bapa lah hakim, bukan saya, bukan saudara. Bapa tugasnya kelak akan menghakimi seluruh dunia. Kita tugas kita mengasihi. Amin, saudaraku. Lalu apa lagi yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia dianiaya? Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Dibiarkannya dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluar di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Banyak hamba Tuhan yang sudah dewasa rohani tahu kalau dia masuk dalam penderitaan, dalam kehendak Tuhan, dia tidak buka mulut. Kalau banyak hoax berseliweran, dia tidak buka mulut. Adakah Yusuf sibuk membuka mulut? Tidak. Sebabnya jangan heran kalau hamba-hamba Tuhan tidak mau buka mulut. Yesus pun tidak buka mulut. Amin. Karena siapa kita akan nampak dari apa yang kita ucapkan. Kita berkata, perkataan yang keluar dari mulut kita berasal daripada hati kita. Haleluya. Tuhan Yesus dalam keadaan yang paling berat, dia tidak mengeluarkan kata-kata jahat. Hanya pada waktu saat dia berpisah dengan Bapa, Yesus tidak tahan lagi. Maka dari atas kayu salib dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Karena saudara, bisa jadi saudara sangat menderita. Saudara tidak berkata apa-apa, tapi ada satu momen di mana kemudian akhirnya saudara mengeluarkan perkataan. Dan saudara berpikir orang akan mengerti penderitaan itu. Tidak ada yang mengerti. Sama seperti Yesus ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Tidak ada orang, betulnya dia anak Allah. Misalnya, pas waktu dia pas mengucapkan itu, dia sedang memanggil Bapa. Saudara tahu, orang lagi salah mengerti. Apa kata orang? Dia memanggil Elia. Yuk kita lihat, yuk. Apa nanti Elia datang menyelamatkan dia?
Jadi anak-anak Tuhan, kalau disalah mengerti, maju tulisan. Haleluya. Yesus lebih dahulu mengalaminya. Amen. Tahukah saudara apa berkata Yesus mengenai semua orang itu? Ya Bapa, dalam Lukas 23:34, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah, kalaupun ada orang dengan sengaja membuat saudara menderita karena saudara mengikut Yesus, kalau mereka memang belum mengerti, saudara berdoa seperti Yesus, ya Bapa, Amin. ampunilah mereka belum selamat, keluarga saya ini belum selamat, orang tua saya ini belum selamat, pasangan saya ini belum selamat, anak saya ini belum selamat. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tapi sebaliknya, kalau itu datang dari sesama anak Tuhan yang memang iri hati seperti saudara-saudara Yusuf, dengan sengaja mau membunuh Yusuf, dengan sengaja mau menghancurkan Yusuf, saudara tidak usah ganti doa saudara, tetap katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tahu betul yang mereka berbuat. Tapi intinya, ampunilah mereka. Amin. Katakan amin. Amin. Sekali lagi, kenapa? Karena itu membentuk kita menjadi dewasa rohani, lebih dewasa rohani, dalam arti kata lebih seperti Yesus. Amin. Wah roh dihasilkan di dalam kita. Saudaraku, biasanya saudara tidak bertambah di dalam wah roh, tidak bertumbuh dalam wah roh ketika saudara diberkati. Kalau kita mau jujur ya, biasanya, pada umumnya saudara akan bertumbuh di dalam wah roh ketika saudara mengalami dapur api kesengsaraan. Ya, amin. Berkata disitulah kita dimurnikan. Sama seperti emas, kalau dia tidak 24 karat, dia dilebur dalam api. Maka kalau dia 16 karat, maka sisanya yang lain, semua sanga, semua kotoran, semua yang bukan emas akan naik ke atas. Impurities ya, itu akan naik ke atas, akan ketahuan. Di mana? Di dalam dapur api kesengsaraan. Lalu kalau kita mau, kita izinkan Roh Kudus membuang itu, lalu dihasilkan buah roh dalam kita. Lalu mempersiapkan kita untuk panggilan kita yang besar tersebut. Amin. Ya, atau dalam perjanjian lama, mimpi Yusuf yang besar tersebut. Dituliskan dalam Mazmur 105 ayat 17. Diutusnya seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Ayat 18 Mazmur 105. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Tapi dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan, his soul came into iron, iron entered his soul. Besi masuk ke dalam jiwanya, jiwanya menjadi teguh seperti besi. Jadi bukan leher, jiwanya menjadi teguh seperti besi. Bukan besi, bukan jiwanya saja masuk dalam besi, besi masuk dalam jiwanya. Dalam arti kata, jiwanya menjadi teguh seperti besi. Tidak ada yang dapat menghentikan dia, tidak ada yang menggoyahkan dia. Unstoppable, ya, tidak bisa dihentikan. Amin. Dia percaya pada Tuhan, dia maju terus. Yes, haleluya. Dimanakah Yusuf mendapatkan semua pengalaman yang mendewasakan dia, sehingga dia kemudian layak sepadan dengan panggilan atau mimpinya yang besar. Amen. Di dalam rumah ayahnya tidak, di dalam pengalaman penjara. Amin. Saya dan saudara pun kerap kali akan mendapatkan pengalaman-pengalaman tersebut untuk mendewasakan kita, mempersiapkan kita pada panggilan kita. Amin. Jadi biarlah kita mau penderitaan itu membentuk kita. Amen. Ya, bapak saya kekasih, kakak-kakak saya kekasih. Saya percaya, katakanlah 10 tahun atau 20 tahun yang lalu sebelum diutus ke tempat kita masing-masing, kita tidak selembut ini. Haleluya. Kita tidak serendah hati ini. Haleluya. Ya. Kita mungkin punya banyak tuduhan atau tuntutan kepada Ibu Munte. Ya, seharusnya Ibu Munte begitu, atau kalau Bapak Munte masih hidup, Bapak Munte seharusnya begini, begitu. Tapi setelah kita 10 tahun kemudian, atau katakanlah puluhan tahun, 20 tahun, 2 dekade demikian, kita sendiri mulai mengalami apa yang mereka alami. Amin. Lalu kita menjadi lebih mengerti hati. Amin. Lebih rendah hati. Haleluya. Kenapa? Melalui penderitaan. Amin. Ya, jadi puji Tuhan untuk penderitaan yang mendewasakan kita. Haleluya. Seperti Yusuf pada waktu Tuhan diangkat Tuhan tinggi, saya percaya semua bapak, ibu, bapak, kakak diangkat Tuhan tinggi. Amin. Haleluya. Yang ketiga, masih mau yang ketiga? Amin. Sedikit lagi. Penderitaan kita akan justru menjadi kesempatan membuktikan integritas kita. Amin. Kalau Yusuf ya tidak pernah mendapatkan penderitaan, bagaimana dia? Terima kasih. Thank you. Bagaimana dia digoda oleh istri Potifar, lalu kemudian dia menolaknya? Orang-orang tidak akan pernah tahu bahwasanya Yusuf orang yang kudus. Betul? Kalau Yusuf tidak pernah dijual dan menjadi budak dan tetap bertahan mengikut Tuhan, orang-orang tidak akan pernah mengenal Yusuf sebagai seorang yang tangguh. Ya. Dia akan dikenal sebagai anak manja, pemimpi, bermulut besar. Justru penderitaan itu membuktikan siapa dia sebenarnya. Amin. Sama seperti
spons, banyak orang salah mengerti mengenai saudara, sampai saudara melalui dapur api penderitaan. Lalu orang tahu, oh sebenarnya ini begini. Jadi itu jadi kesempatan bagi dunia untuk melihat Yesus di dalam saudara. Amin. Ya kalau spons, katakanlah spons itu warna kuning ya, untuk mandi biasanya banyak spons-spons berwarna-warni. Kita beli yang warna kuning, lalu kita masukkan air putih, kita biarkan dia menyerap aqua tersebut, kita diamkan sesaat. Tapi satu spons lagi, yang kuning juga, kita buat menyerap air Coca-Cola. Tapi kita diamkan sesaat, sekilas nampaknya dua-dua sama. Sama-sama ke gereja, sama-sama beribadah, sama-sama melayani. Tapi kapan tekanan datang? Tekan kuat-kuat spons tadi. Kalau memang isinya air putih, akan keluar air putih. Amin. Tak akan keluar teh, tak akan keluar kopi. Sebaliknya kalau tadi isinya Coca-Cola, saudara buat bagaimanapun tak bisa keluar air putih. Itu sebabnya, mulai dari sekarang isi hati kita dengan firman. Amin. Tekanan datang, penderitaan datang, itu hanya menjadi kesempatan untuk menunjukkan kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Ada orang berkata, aku ini sebenarnya orang yang sabar. Tapi karena ditekan seperti itu, maka aku marah. Makanya aku ngamuk. Kalau aku nggak digituin, tanya pernah aku ngamuk. Tanya pernah ada cakap keluar kotor atau keluar jahat. Orang baiknya aku. Itu tidak betul. Memangnya dia pemarah. Haleluya. Ya, ada kekotoran. Lalu Haleluya. ketika ada kesempatan mengeluarkannya, ditekan dia keluar yang kotor. Haleluya, betul. Tapi itu ada baiknya, sehingga kalau saudara mau rendah hati, saudara mengakui, kupikirnya aku setia, rupanya enggak. Kupikirnya aku jujur, penipu juga. Misalnya begini saudaraku ya, pulang kita dari ibadah ini, tiba-tiba ada uang 400.000 di situ. Nah, apakah yang kita lakukan? Apakah kita langsung nyanyi, ku nyanyi haleluya, Tuhan memimpin langkah-langkah orang benar. Dari kebetulan di dalam hidup ini betul-betul berkat tercurah. Atau sebaliknya, itu kita berikan kepada Bapak Pendeta Bernard dan berkata, Pak, ini ada yang tinggal uangnya. Bapak umumkan, nah, siapa yang kehilangan? Amen. Jadi baik itu godaan, baik itu penderitaan, apapun caranya, jenisnya, itu justru membuktikan siapa kita sebenarnya. Amin. Dunia akan melihat siapa kita yang di dalam. Dan sekali lagi kalau ternyata yang keluar tidak baik, mari kita rendah hati dan mari kita bertobat. Haleluya. Amin saudaraku. Haleluya. Yang mau rendah hati dan bertobat katakan amin. Amin. Biar penderitaan kita membuktikan karakter kita yang baik. Amin. Itu sebabnya jangan sibuk kali membangun reputasi. Karena kalau hanya membangun reputasi, tidak selamanya itu betul. Banyak orang bangun reputasi supaya dilihat orang baik saja. Kalau karakter baik, reputasi biasanya Ya, baik. benar. Amin. Tapi kalau reputasi baik, tidak belum tentu Karakter. Amin. Tapi kadang-kala bagi orang yang panggilannya khusus bisa jadi reputasinya buruk, seperti Yusuf ketika dalam bentukan dalam penjara, tapi karakternya baik. Amin. Seluruh dunia salah mengerti. Jadi yang paling perlu apa kata Tuhan? Ya, amin. Reputasi itu apa kata orang? Tapi karakter apa kata Tuhan? Amin. Jadi itulah yang kita kejar. Yakni karakter atau kejujuran, ketulusan, ya. Atau dikatakan integritas kita, Iya. komitmen kita. Biarlah situasi boleh berubah, integritas kita tidak berubah. Amin. Komitmen kita kepada Tuhan tidak berubah. Amin. Dan kata lain di saat susah, di saat sedih, ya kalau anak-anak saya di Medan bilang sebelum menikah atau sesudah menikah, sebelum bekerja atau sudah bekerja, tetap Yesus nomor satu. Amin. Ada amin? Amin. Sebabnya sekali lagi kalau Roh Kudus menegur kita ada hal-hal yang dimana kita harus bertobat, mari segera kita bertobat. Yes. Karena tak dapat tiada, sama seperti kita punya janji temu dengan penderitaan. Suatu saat semua yang tidak baik di dalam ini tak dapat tiada, suatu hari akan ketahuan. Haleluya. Akan keluar juga. Betapa baiknya pun kita pura-pura. Saudara bilang enggak, saya rapi menutupinya, enggak ada yang tahu. Saudaraku, kalau pun nggak ketahuan di dunia ini, sampai di nisan kita, di batu nisan kita pun ditulis orang paling baik sedunia. Tapi kalau pasti akan ketahuan. Dan kalau ketahuan nanti di kekekalan itu sangat memalukan. Ya nanti dipikir orang kita lah paling hebat di dunia, rupanya enggak. Bagus di dunia dipikir orang kita nggak ada apa-apa. Di sorga Tuhan bukakan kebenarannya. Amin. Ya, karena Amin. Tuhan sudah berjanji, aku akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Yes. Tapi Tuhan memang tidak pernah mengatakan di dunia ini saja pasti. Bisa jadi di dunia akan datang. Tapi
Tahukah saudara, seperti kata Ibu Munte tadi, dunia akan datang, itulah yang sebenarnya. Karena 120 tahun di dunia ini adalah seperti setitik saja dipanjangnya garis kekekalan. Haleluya. Itulah yang harus kita kejar. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Yang keempat, penderitaan yang kita alami justru membuat kita semakin menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tahukah saudara, kerap kali kalau kita jujur, pada waktu penderitaan lah kita menyadari Tuhan itu sangat dekat. Amin. Pada waktu kita sibuk, kita apa-apa, kita nggak kadang-kadang bisa ya rutinitas saja, terutama kalau udah hamba Tuhan melayani. Ya, pada waktu kita harus berhenti melayani, mungkin karena sakit, mungkin harus menghadapi operasi atau apa saja. Justru di ruang operasi, di kamar rumah sakit, di mana tidak ada orang bisa saudara jumpai, handphone pun dilarang, tidak bisa lihat-lihat lagi. Nah, saudara mendekat pada Tuhan, dan saudara lihat Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan mau. Amin. Saudara sadari Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Amin, saudara. Amin. Tahukah saudara, dalam Kejadian 39 ayat 20-21 saya bacakan mengenai Yusuf. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Katakan, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yesus. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Luar biasa, bukan? Tuhan menyertai Yusuf. Berarti Tuhan ikut masuk penjara. Kalau dalam kisah Sadrak, Mesak, Abednego, Kak Vicky selalu mau barang hari itu, Tuhan ikut masuk ke dalam dapur itu. Ya. Tuhan ikut ada di sana, bahkan nampak oleh raja. Amin. Betul? Betul. Itu sebabnya jangan takut akan penderitaan. Haleluya. Jangan takut akan sengsara. Haleluya. Jangan takut akan bentukan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena jaminan kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Ibrani 13 ayat 5 jelas dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, Yes. dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Hanya satu yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan, bukan situasi yang berat. Hanya satu saja yang bisa, dosa kita. Sebabnya kalau penderitaan datang, pastikan itu bukan karena dosa. Sepanjang hati nurani saudara tidak menuduh saudara, walaupun kita belum sempurna. Tapi kalau itu bukan karena dosa saudara, maju saja, walau seluruh dunia melawan saudara. Karena yang jelas Tuhan menyertai saudara. Amin. Tapi kalau memang ada bagian kita, ada dosa kita bertobat. Amin, saudara. Amin. Dan tidak perlu marah pada Tuhan kenapa ini jadi, karena memang hasil taburan kita. Apa yang kita tabur harus kita tuai, itu hukum Tuhan. Ya, bukan Tuhan tidak mengampuni atau tidak memulihkan. Sama seperti kalau ada seorang gadis, ya, masuk ke dalam dosa percabulan, dosa kenajisan, lalu hamillah dia di luar nikah. Bukan Tuhan tidak bisa mengampuni kalau dia mohon ampun pada Tuhan, ya dia ampuni Tuhan. Tapi kan setelah dia ampuni bukan hilang janin itu, Iya. hilang, kan enggak? Harus dihadapi. Kalau ternyata laki-laki tersebut tetap jahat meninggalkan dia harus hidup sebagai orang tua single. Dia harus membesarkan anak sendirian. Bukan Tuhan tidak bisa memulihkan, bisa Tuhan pakai anak itu jadi hamba Tuhan. Amin. Tapi tetap ada harga yang dibayar akibat Ya. dosa tersebut. Itu sebabnya kita tidak boleh sesat. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Mari pilih untuk menabur dalam kebenaran. Amin. Karena, saudaraku, kalau kita menabur dalam kebenaran, artinya kita patuh kepada firman. Ketika penderitaan datang, ketika masalah datang, ketika semua yang buruk-buruk datang, kita akan tetap bertahan. Amin. Tahukah saudara, orang yang patuh kepada firman dapat masalah. Orang yang tidak patuh pada firman juga dapat masalah. Percayakah saudara itu? Iya. Saya bacakan ayatnya. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi sekali lagi, kalau anak Tuhan, orang Kristen, bahkan hamba Tuhan dapat masalah dalam bentuk apapun, jangan dihakimi. Karena Alkitab sudah jelas-jelas mengatakan semua dapat masalah. Mau baik gak baik, dua-dua dapat masalah. Bedanya adalah
Orang yang mendirikan rumah di atas pasir, yang tahu firman tapi tidak melakukannya, ketika badai datang, ketika angin melanda, artinya ketika masalah datang, ketika penderitaan datang, tidak tahan, dia akan roboh. Nah, hebatlah kerusakannya. Sebaliknya kalau kita di dalam kebenaran, di dalam kepatuhan, mempraktekkan firman, tahu firman dan melakukannya, masalah tetap datang juga. Tapi rumah itu tetap Amin. Haleluya. Haleluya. Boleh saya lihat tangan-tangan yang mendirikan rumah di atas batu? Katakan amin. Mau kita selalu patuh akan firman. Ya saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Jangan kita yang meninggalkan dia. Amin. Saya katakan tadi juru minuman dalam kisah Yusuf di buku Kejadian melupakan Yusuf. Sudah jelas Yusuf bilang, ingatlah aku. Tapi dia tidak mau ingat. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak melupakan Yusuf. Amin. Saudara juga, Tuhan tidak melupakan saudara. Amin. Jika saudara seperti Yusuf mendapatkan pengalaman penjara, atau satu lagi di awal penderitaannya, pengalaman sumur. Tahu saudara, Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Walaupun sumur itu tidak berisi air, tidak ada pengalaman sumur yang menyenangkan. Kalau dia masuk ke dalam, nggak tahu entah di dalam ada ular, ada tikus, Alkitab tidak menuliskannya, tapi itu pasti tidak menyenangkan. Pasti tidak ada lampu, tidak ada meja, tidak ada kursi. Dia tidak bisa bersantai, dan dia nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, nggak bisa lagi ke bawah. Saya nggak tahu apakah suatu hari saudara akan mendapat pengalaman sumur juga. Saudara mau ke bawah, lebih bawah lagi pun nggak bisa. Artinya saudara mau bunuh diri pun nggak bisa, karena nggak boleh kata firman. Tapi saudara udah sampai di ujung, nggak ngerti lagi. Nggak tahan lagi, tapi nggak bisa lagi ke bawah. Sudah paling dasar di pengalaman sumur, sangat menderita. Tapi satu perkara, sudah bisa melihat ke atas. Amin. Melihat kepada Tuhan. Haleluya. Berharap kepada Tuhan yang hidup. Amin. Berseru kepada nama Yesus. Allah berjanji mendengarkan seruan kita. Bagaimana dia mengangkat Yusuf, dia juga mengangkat saudara. Haleluya saudaraku. Dan itu menyadarkan kita bahwasanya memang hidup kita ini hanya perlu bergantung pada Tuhan. Amin. Bukan perlu bergantung pada apa kata sosmed, pada apa kata orang, pada apa kata pengikut follower saudara kalau saudara punya Twitter, atau berapa jempol saudara dapat di Facebook atau semua sosmed lainnya. Bukan itu. Jangan pernah berharap pada manusia, karena seperti juru minuman Firaun, mereka bisa melupakan saudara. Dan dalam hidup Yesus juga demikian. Hari ini apa yang mereka lakukan? Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud, gitu kan? Berapa hari kemudian orang yang sama, salibkan dia, salibkan dia. Nah, itulah. Jadi kalau saudara menaruh pengharapan saudara pada orang-orang yang saudara layani, yang telah saudara tolong, oh hari ini iya, anakku pun buat seperti nama bapak, nama ibu. Iya, pertama kali membuat hoax mengenai kita. Jangan heran, saudara lihat ke atas, pandang pada Yesus, menyadarkan saudara bahwa hanya Yesus yang kasih hati, hanya Dia yang setia, dan hanya Dia yang selalu Tuhan. Yohanes 15 berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Aku pokok anggur, kamulah caranya. Hanya di luar Yesus, bukan di luar uang, bukan di luar sosmed, hanya di luar Yesus. Jadi jangan mau sampai di luar Yesus. Biar selalu di dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Katakan amin. Sekali lagi amin. Dan yang terakhir malam ini, saya serahkan kepada Ibu Pendeta Victoria sebentar lagi. Yang kelima, yang terakhir, penderitaan yang kita alami mempersiapkan hati kita untuk pelayanan. Tahukah saudara, Yusuf, saya bacakan ayatnya ya, Kejadian 40 ayat 6-7. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang pada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jadi ayat 6 mengatakan, di penjara yang sama, suatu hari masuk juru makanan dan juru minuman, lalu mukanya muram. Mereka nggak ada minta tolong, nggak ada cerita, hanya mukanya muram. Yusuf dengan sukarela menawarkan diri. Kenapa? Karena Yusuf sudah lebih dahulu mengalami penderitaan itu. Bahkan dia masuk penjara lebih dahulu tanpa kesalahan. Jadi dia tahu perasaan itu. Dia ngerti pada waktu mukanya muram, dia datang. Dia lebih sensitif. Hatinya lebih peka terhadap penderitaan orang tersebut. Amin. Kenapa? Karena dia memilih untuk mau dibentuk Tuhan. Bisa juga, oh sama lah kita. Aku pun begini, kau pun ikut mampus. Nah, bisa. Maafkan perkataan kasar. Tapi untuk menerangkan, bisa juga dia pilih yang berbeda. Tapi Yusuf tidak. Tahukah saudara, kerap kali anak-anak Tuhan yang sama sekali tidak mengalami penderitaan, langsung mendapatkan kedudukan yang tinggi atau jabatan yang membuat dia tenang.
tidak begitu peduli dengan orang lain. Bagi mereka itu hanya angka, hanya gol. Ya, mereka tidak begitu peduli. Tetapi kalau saudara pernah mengalami penderitaan, saudara lebih sensitif akan itu. Bagi bapak itu saudara yang mungkin datang dari keluarga tidak punya ayah dan tidak punya ibu, dan merasakan sakitnya tubuh besar tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau kemudian menjadi kepala sidang, masuk seorang anak muda atau seorang anak gadis, altar call, nangis, lalu kemudian setelah ibadah ditanya, apa ceritanya, apa latar belakangnya, lalu dikatakan persis seperti hidup saudara, tidak punya ayah atau tidak punya ibu. Saya yakin dengan segera saudara mengepakkan sayap saudara untuk melindungi dia. Karena ada satu bond yang khusus, satu hubungan yang khusus. Saudara mengerti penderitaan. Amin. Kebanyakan orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk melayani pemakai narkoba adalah tadinya bekas narkoba. Amin. Saudara mengerti? Mengerti. Orang-orang yang dibesarkan di panti lalu kemudian berhasil, biasanya adalah orang-orang yang kelak setelah berhasil menolong lagi anak-anak panti. Penderitaan yang dia alami mempersiapkan dia untuk pelayanan. Ada seorang anak muda, dia punya mimpi yang besar untuk hidupnya. Sehingga cerita, dia berhasil dan sukses, dia menikah dengan gadis pujaan hatinya. Tapi terjadi hal yang tak pernah diinginkan, tak pernah dimimpikannya. Anaknya lahir autis. Semua cara sudah dicoba, sudah berdoa, sudah datang ke pendeta, tetapi anak tetap autis. Lalu kemudian mujizat datang dalam bentuk yang tidak diharapkan. Diterima itu, sungguh-sungguh mendidik anak itu. Begitu berhikmatnya sehingga anak itu bisa mengerti Yesus, bisa berfungsi seperti orang normal, walaupun dengan autisnya. Lalu dibuatnya lah satu kurikulum pendidikan berbasiskan Alkitab kepada seluruh anak autis yang kemudian disetujui oleh pemerintahan salah satu negara bagian Amerika, disusul dengan semua negara bagian lainnya, memberkati ribuan bahkan jutaan. Haleluya. Kenapa bisa demikian? Datang dari penderitaan. Amin. Oke, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berkat Tuhan. Kalau seorang yang pernah divonis kanker dan dikatakan tidak ada bisa jaminan untuk hidup, hanya sekian puluh persen. Lalu dilaluilah semua pengobatan medis disertai dengan iman. Rambutnya habis, alis mata pun habis, sudah kayak pocong kan? Tubuh menjadi kurus, makan tidak bisa, sebegini. Tapi dilalui semua, lalu akhirnya sembuh. Dan kemudian ketika diperiksa dikatakan cancer free. Itu biasanya orang-orang dari jarak 100 meter pun sudah tahu mana penyakit kanker. Punya hati yang khusus untuk mereka. Kalau dia mau dibantu Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk pelayanan. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jangan takut dengan penderitaan jenis apapun. Masing-masing kita ada panggilan Tuhan. Amin. Tuhan punya jalannya masing-masing untuk membawa kita, saudara. Amin. Mari kita mau. Amin. Dan Roh Kudus memampukan kita. Amin. Biar kita terus bertumbuh. Amin. Baik, berkenan dan sempurna. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita serahkan kepada Ibu Pendeta Victoria. Haleluya. Dari sini saya. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan ada di antara kita yang takut menderita. Amin. Haleluya. Justru itu akan membawa kita kepada kesempatan yang lebih baik, mempersiapkan kita untuk pelayanan. Katakan amin. Dan juga membuktikan karakter integritas kita dalam Tuhan. Amen. Dan saudaraku, penderitaan itu tidak ada apa-apanya, saudara. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam saudara. Kenapa saya bilang tidak ada apa-apanya? Bukan tidak ada apa-apanya. Tapi saya mau katakan kepada saudara seperti kata Ibu Joyce, justru memberikan kesempatan yang lebih baik. Dan kita sanggup menahankannya karena ada Roh Kudus. Kita tidak menahankannya dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga apa yang dikatakan oleh Ibu Joyce firman Tuhan tadi, memberikan kita kesempatan yang lebih baik, mempersiapkan untuk pelayanan, saudara. Semua itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam saudara. Itulah perlunya kita bergantung penuh kepada Roh Kudus. Katakan amin. Hidup kita tidak sendiri di sini, tapi di dunia ini ada Roh Kudus penolong kita. Karena itu kita perlu menggandeng Roh Kudus setiap saat. Haleluya. Saudara, saya mau menyampaikan sebentar kepada saudara mengenai bagaimana kita dapat menyalakan kembali visi kita yang redup. Katakan amin. Amsal 29:18. Bukalah Alkitab saudara. Apakah semuanya sukacita? Amsal 29 ayat 18, saudaraku. Kita baca sama-sama, yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Bila tidak ada wahyu,
menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kita akan baca sekali lagi Amsal 29:18a. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada visi, kalau terjemahan lainnya dalam Alkitab sudah, bila tidak ada visi menjadi liar rakyat. Bila tidak ada visi, binasalah bangsa. Kalau tidak ada visi, saudaraku, itu tidak akan membawa kebaikan bagi saudara. Katakan amin. Tapi visi itu adalah sesuatu yang sudah ditaruh oleh Tuhan dalam hidup saudara ketika saudara lahir baru. Kalau saudara punya visi, dan pasti saudara punya visi, karena itu datang dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Semua anak-anak Tuhan yang lahir baru, Tuhan berikan visi dalam hidupnya. Tuhan sudah taruh itu dalam hati saudara. Tuhan sudah tanamkan itu dalam hati saudara. Seperti Yusuf saudara, sejak dia usia masih muda, ada visi Tuhan yang besar dalam hidupnya. Demikian juga kita semuanya anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang sudah lahir baru. Ada Tuhan taruhkan visi dalam hati saudara ketika saudara lahir baru. Dan seiring dengan pertumbuhan rohani kita, visi itu pertama-tama jelas Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan cabang saudaraku yang bisa bersaksi ketika mereka, saudaraku, pertama kali datang. Ya bahkan mungkin hanya beberapa bulan tinggal di GKI, mereka sudah merasakan panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Padahal mereka mungkin masih baru tamat TDRK, katakan amin. Mereka mungkin baru saja tamat training pelayanan, masih muda umur rohani mereka. Tapi mereka sudah merasakan ada Tuhan taruh dalam hati mereka, mereka harus menjadi hamba Tuhan. Karena memang setelah kita lahir baru ada visi yang ditaruh Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, tapi banyak anak Tuhan yang visinya kembali redup, visinya hilang, atau visinya mati saudara. Sehingga anak Tuhan itu sudah setiap hari Minggu dia memang masih kebaktian, bahkan dia memberikan persembahannya, tetapi kehidupannya sudah rutinitas saja. Bahkan dia mungkin sudah mengambil satu pelayanan, tapi tidak ada gairah dalam melayani. Kenapa? Karena visinya sudah redup, visinya sudah hilang, hidupnya rutinitas. Saudaraku, kalau rutinitas saja hidup kita akan mematikan visi Tuhan. Katakan amin. Akan membuat saudara hilang visi. Kalau saudara menjalani kehidupan kerohanian saudara rutinitas, saudara akan hilang visi saudara, akan mati visi saudara. Tuhan tidak mau visi saudara hilang, Tuhan tidak mau visi saudara mati. Katakan amin. Dan saudaraku, Tuhan berikan visi yang besar kepada kita. Jangan takut. Kalau ada Tuhan, ada dikatakan Tuhan visi yang besar, seperti Yusuf tadi saudara. Jangan takut. Jangan berkata aku tidak sanggup melakukannya. Jangan menyerah. Katakan amin. Nah saudaraku, Tuhan mau saudara menjalankan visi itu. Dan ketika kita menjalankan visi itu, Tuhan pasti memberikan kelengkapan kepada kita. Katakan amin. Tuhan memberikan kelengkapan itu kepada saudara. Tuhan pasti memberikan kelengkapan itu, dan sudah memberikan itu kepada saudara. Jika saudara maju terus, pastikan saudara menjalankan visi yang daripada Tuhan. Amin. Jangan hidup sedang-sedang saja. Jangan hidup rutinitas saudara. Tahukah saudara sedang-sedang mediokritas? Saudaraku, kita harus menjalankan visinya Tuhan. Visinya Tuhan itu adalah hidup yang paling baik bagi saudara. Itu yang paling baik. Mungkin saudara berkata, sebelum saya ikut Tuhan, hidup saya sudah cukup baik. Saya tidak kekurangan apa-apa. Saya punya mobil, saya punya pekerjaan yang baik. Mungkin untuk beberapa orang bisa berkata demikian ketika dia datang kepada Tuhan. Saya punya profesi yang baik. Seperti Ibu Mute, dia seorang dokter spesialis sana, hidupnya baik. Dia tidak kekurangan uang. Mungkin beberapa daripada saudara bisa berkata demikian, hidupku sudah baik. Tetapi tahukah saudara, kalau saudara menjalankan visinya Tuhan, hidup yang terbaik menjadi milik saudara. Amin. Karena hidup kita bukan hanya untuk di dunia ini saja, tetapi hidup kita adalah hidup yang kekal. Tuhan punya rencana dalam hidup kita, visi daripadanya. Sehingga kita selama kita tinggal di dunia ini, hidup yang terbaik bagi kita adalah hidup menjalankan visinya Tuhan. Sehingga kita jangan hidup kita sedang-sedang rutinitas, mediokritas sudah. Cek kehidupan rohani kita. Bagaimana kehidupan pelayanan kita? Bagaimana kehidupan rohani kita? Apakah kita puas? Kita hanya sekedar datang kebaktian terus pulang? Kita hanya sekedar datang kebaktian memberikan persembahan, dan kemudian kita mungkin punya satu pelayanan di gereja, entah sebagai ini ada tugas kita di gereja, dan kemudian kita berkata itulah hidupnya yang sudah cukup bagi kita. Hidup rutinitas, menjalankan demikian saja hari lepas hari. Tuhan punya visi yang dari Tuhan bagi saudara. Ya, Tuhan sudah taruh itu. Apakah nyala api kita sudah tidak ada lagi, saudaraku? Nyala api kita sudah redup. Visi yang daripada Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kita, yang menyala-nyala. Misalnya anak Iar sudah, setelah dia tamat dari Iar, mungkin dia menikah saudara, dan kemudian dia bangun sidang, tapi tidak ada lagi gairah melayani Tuhan. Saudaraku, ya, atau ada anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, tapi kemudian dia dapat pekerjaan yang baik,
dan kemudian dia mendapat saudara seorang suami atau istri yang baik, dan dia berumah tangga, dan kemudian dia lupa akan visi daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam pada hari ini, nyalakan kembali visi saudara yang kedua. Nyalakan kembali visi yang dari Tuhan. Amin. Tuhan mau kita sampai kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau kita menjalankan visi daripadanya. Biar kita sama seperti Paulus yang berkata, aku telah sampai kepada garis akhir. Aku telah menyelesaikan pertandingan imanku. Sehingga kehidupan kita di dunia ini bergairah hari lepas hari. Karena ada panggilan Tuhan yang harus kita kejar. Ada panggilan, ada visi daripada Tuhan yang harus kita genapkan dalam hidup kita. Haleluya. Seorang hamba Tuhan sudah ada di dalam Alkitab yang visinya yang luar biasa tapi menjadi redup. Yaitu siapakah dia, saudara? Musa. Musa lahir ketika bangsa Israel mau dibunuh oleh Firaun. Firaun memerintahkan anak laki-laki semua dibunuh. Oleh karena itu ibu Musa menyembunyikan Musa. Tapi ketika dia bertambah besar tidak bisa lagi disembunyikan. Maka mereka layarkanlah Musa dalam satu keranjang di sungai Nil. Dan oleh pimpinan Tuhan, saudara, Musa akhirnya disusui oleh ibunya sendiri. Amin. Di sungai Nil itu ditemukan oleh putri Firaun. Putri Firaun berkata, oh ini tentunya anak daripada budak Israel, bangsa Israel. Carilah siapa inang pengasuhnya. Dan kemudian dapatlah ibu Musa sendiri, Tuhan yang memimpinkannya. Amin. Dan ibu Musa mengasuh Musa, saudara. Beberapa tahun waktu itu untuk mengasuh seorang anak, saudara, mungkin 4-5 tahun sampai ibu Musa menyusui dia, membesarkan dia. Tentunya pada saat umur Musa 4-5 tahun, mamanya sudah mengajarkan bahwasannya dia orang Israel. Amin. Bukan orang Mesir. Jadi sudah tertanam dalam hati Musa dari Tuhan visi daripada untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan kemudian Musa dikembalikan kepada putri Firaun. Dan di Mesir Musa diajari banyak ilmu, termasuk ilmu perang. Suatu hari ketika Musa sudah dewasa, dia berjalan-jalan, dia melihat bangsa Israel dipukuli oleh bangsa Mesir. Hatinya bangkit, saudara. Dia marah, dia bunuh orang Mesir itu. Dan akibatnya dia harus melarikan diri dari Mesir. Perbuatannya ketahuan. Bersembunyilah Musa jauh-jauh, saudaraku, di padang Midian sana, saudaraku. Dan akhirnya dia ketemu dengan istrinya di sana dan mertuanya Jethro. Dia mengembalakan domba Jethro, mertuanya. Saudara tahu, Musa di sana hidupnya sudah senang. Dia punya mertua yang baik, dia punya keluarga yang baik. Ketika dia pulang ke rumah, ada anak-anak menyambut dia, ada istri yang baik mengasihi dia, bahkan mertuanya pun mengasihi dia. Satu hidup yang berkecukupan, tidak kurang apapun. Suatu keluarga yang baik. Tetapi Tuhan berkata, saudaraku, Tuhan punya visi yang besar bagi Musa. Amin. Tuhan sudah panggil Musa untuk satu tujuan di dunia. Yes. Sama seperti Tuhan berkata kepada saudara. Amin. Tuhan sudah panggil saudara untuk mengerjakan panggilan yang besar dalam hidup. Amin. Katakan amin. Haleluya. Sehingga Tuhan sampai kepada Musa. Bukalah Alkitab kita. Tuhan berkata-kata kepada Musa dari Keluaran 3. Bukalah kitab saudara. Kita baca Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Ini Tuhan berkata-kata kembali kepada Musa, mengingatkan Musa akan visi yang daripadanya. Tuhan tidak pernah melepaskan Musa. Tuhan sayang kepada Musa, sama seperti Tuhan sayang kepada saudara semuanya. Tuhan mau saudara mengerjakan visinya Tuhan. Sebenarnya Musa sudah cukup lama di padang Midian, saudaraku. Sudah 40 tahun lebih. Ya, tetapi Tuhan masih mengingatkan Musa akan visinya. Dimanapun keadaan kita berada pada saat ini, apakah sudah cukup lama kita meninggalkan visi daripada Tuhan? Mari kembali hari ini nyalakan visi daripada Tuhan. Tuhan rindu kita semuanya mengerjakan visinya besar. Karena Tuhan tidak pernah menyesali panggilannya dalam hidup saudara. Pada saat saudara sebelum lahir ke dunia ini, sudah ada maksud Tuhan yang besar bagi hidup saudara. Sudah ada visi Tuhan yang besar bagi saudara pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya. Walaupun Musa sudah berada di padang Midian 40 tahun lamanya, kerjanya hanya menggembalakan kambing domba. Tapi Tuhan datang kembali dan mengingatkan, Musa, Musa, ini visiku bagimu. Mari kerjakan kembali visi yang daripadaku. Katakan amin. Haleluya. Dan Musa ketika dia melihat semak duri yang menyala itu, dia singgah, dia melihat, dia mau tahu kenapa ini bisa menyala semak duri ini. Kenapa ada nyala api di situ? Dia singgah dan dia mendengar suara Tuhan. Saudaraku, semak duri yang menyala itu menyadarkan Musa akan visi yang dari Tuhan kembali. Katakan amin. Tuhan akan memakai segala cara untuk menyadarkan saudara. Baik dari firman Tuhan yang saudara dengar dari mimbar, biar untuk menyalakan kembali visi yang dari Tuhan dalam hidup saudara.
Dan saudara, sehingga saudara berkata, ya Tuhan, seperti Musa, aku akan kembali mengerjakan visi daripada Tuhan. Musa dia tidak menyimpang, Musa dia tidak lalu begitu saja, tapi dia lihat, dan dia lihat semak duri yang menyala itu, dan semak duri yang menyala itu membangkitkan Musa kembali. Musa siap sedia untuk pergi, saudara. Musa berkata, baik, aku pergi, saudara. Tetapi ada beberapa hal yang Musa belum mengerti dalam hidupnya, saudara. Yang pertama sekali, saudaraku, biar kita lihat, ada 3 langkah untuk menyalakan kembali visi yang telah redup. Yang pertama, Musa harus menolak semua tuduhan setan yang mengatakan dia tidak sanggup berangkat. Musa harus menolak semua tuduhan-tuduhan setan. Banyak orang Kristen yang berkata dia tidak sanggup untuk mengerjakan visinya Tuhan. Dia berkata, aku tidak mampu Tuhan, visi itu terlalu besar. Bagaimana mungkin aku yang tidak punya pendidikan, yang tidak punya uang, bahkan keluarga aku pun tidak mendukung aku, bagaimana mungkin aku sanggup mengerjakan visi yang daripada Tuhan. Saudara mungkin merasa panggilan Tuhan, saya harus jadi hamba Tuhan. Tapi keluarga saudara marah, kalau kau jadi hamba Tuhan, aku tidak akan menyekolahkan, membiayai hidupmu lagi. Dan saudara mungkin berpikir, aku mau melayani Tuhan. Tapi bos saudara berkata, kalau kau melayani lagi seperti itu, besoknya aku langsung pecat kamu. Dan saudara mungkin berkata, aku mau sungguh-sungguhlah menyampaikan panggilan Tuhan. Tapi teman-teman saudara berkata, gak usah lagi kita teman dengan dia, karena dia kerjanya melayani saja. Banyak hal saudaraku yang akan menghalangi saudara. Dan banyak hal yang membuat saudara akan merasa saudara tidak sanggup untuk mengerjakan visinya Tuhan. Sama seperti Musa yang berkata, sudah cukup lama aku di padang Midian ini Tuhan, 40 tahun aku tidak tahu bagaimana membebaskan bangsa Israel. Sudah cukup lama aku di sini dan sudah enak hidupku, tapi aku tidak mampu, aku tidak merasa tidak mampu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Dan Musa juga saudara berkata kepada Tuhan, itu karena kesalahanku sendiri Tuhan. Memang kau telah memanggil aku, tapi aku telah berdosa karena aku memakai caraku sendiri. Aku membunuh bangsa Mesir itu, sehingga aku harus melarikan diri kemari. Aku mengacaukan rencanamu dalam hidupku. Banyak orang Kristen berkata demikian. Aku sudah cukup lama melakukan dosa ini. Aku memilih caraku sendiri, makanya aku berakhir di sini saat ini. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, bagaimanapun dosa yang besar yang sudah saudara kerjakan, bagaimanapun masa lalu saudara, setelah saudara selamat, lahir baru, dan saudara jatuh kembali dalam dosa, saudaraku, Tuhan tetap berkata, ada masa depan yang indah menanti saudara. Firman Tuhan berkata, ketika kita datang mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan mengampuni kita. Katakan amin. Karena itu bangun bangkit seperti Musa. Musa berkata, aku tidak mampu Tuhan, karena aku sudah berdosa. Saudara, kita bertobat, kita tinggalkan cara hidup kita yang berdosa, kita tinggalkan pilihan kita yang salah. Biarlah Tuhan membangkitkan kita kembali pada hari ini. Karena Tuhan tidak pernah menyesali panggilannya dalam hidup saudara. Roma 11 ayat 29, katakan amin. Ada anugerah Tuhan yang besar bagi hidup saudara. Sama seperti Tuhan melakukannya kepada Musa, Tuhan juga akan melakukannya bagi saudara. Walaupun saudara berkata, sudah cukup lama aku begini Tuhan. Musa 40 tahun. Dia berumur 80 tahun ketika Tuhan memanggil dia kembali. 40 tahun lebih dia sudah ada di Midian, saudaraku. Hari ini juga saudara berkata, sudah cukup lama hidup seperti ini. Visiku redup sudah cukup lama. Tuhan berkata, nyalakan kembali visi. Tolak semua tuduhan setan, katakan amin. Ada pengampunan, ada darah Yesus bagi kita. Tuhan tetap menyediakan masa depan yang indah bagi saudara. Tuhan tetap mau saudara menjalankan visi yang daripada Tuhan. Haleluya saudaraku. Kemudian Musa tidak mengerti juga. Ada yang beberapa hal dia tetap berkata kepada Tuhan. Dia memberikan alasan manusiawi. Salah satunya adalah Keluaran 3 ayat 11 kita baca. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa berkata, siapa aku ini? Masa aku bisa menghadap Firaun? Firaun itu adalah pemimpin yang paling saudaraku besar pada saat itu di dunia. Ya, itu Mesir adalah kerajaan yang paling maju di dunia pada saat itu. Segala ilmu paling tinggi ada di Mesir. Ya, Firaun itu paling ditakuti di seluruh dunia. Siapa aku ini, kata Musa, sehingga aku bisa menghadap Firaun. Musa merasa dirinya bukan siapa-siapa. Banyak anak Tuhan demikian. Dia melihat kepada dirinya dan dia merasa, aku bukan siapa-siapa. Siapa aku ini sehingga aku bisa menyelesaikan visinya Tuhan. Tuhan panggil aku untuk melayani seperti ini. Dan saudara tahu itu, saudara pun merasakannya.
Sepertinya bukan begini hidupku, rutinitas tidak. Tuhan mau aku melakukan ini. Tapi saudara terbentur kepada alasan manusiawi dalam hati pikiran saudara. Saudara berkata, aku ini siapa rupanya? Sama seperti Musa. Sekali lagi saudara, Tuhan berkata kepada Musa, firman Tuhan berkata kepada kita, jangan lihat kepada diri kita, tapi lihat kepada Tuhan yang besar yang mengutus saudara. Katakan amin. Jangan lihat kepada siapa saudara, tapi lihat kepada siapa Tuhan itu bagi saudara. Siapa Tuhan itu bagi saudara, itu yang perlu saudara lihat. Itu yang perlu saudara pegang teguh. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa mengurapi kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang sudah memanggil dan memilih kita sebelum di dunia dijadikan, supaya visinya bisa saudara kerjakan. Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, dan Dia berkata, aku akan menyertai kau sampai kepada akhir zaman. Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib, kuasanya tidak terbatas. Dan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, Roh Kudus yang di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Katakan amin. Jadi jangan fokus kepada diri kita, tapi fokus kepada Tuhan itu bagi kita. Siapa Yesus itu bagi kita, itu kita harus mengenal Tuhan lebih dalam. Katakan amin. Jadi pelayanan kita saudaraku bukan bergantung kepada siapa kita, tetapi bergantung kepada siapa Tuhan bagi kita. Kadang-kadang kita melihat musuh kita besar, Firaun itu besar. Seperti bangsa Israel saudaraku, yang mengintai 12 orang ke Kanaan, yang disuruh oleh pergi mengintai, cuma 2 orang yang percaya mereka bisa memiliki tanah Kanaan. Tapi 10 lagi mereka berkata, musuh kami seperti raksasa, kami seperti belalang. Mereka melihat kepada besarnya musuh. Mereka melihat diri mereka sendiri seperti belalang. Pada hari ini Tuhan ingatkan kita, jangan lihat kepada besarnya musuh, jangan lihat kepada belalangnya kita saudara, jangan lihat kepada diri kita, lihat kepada Tuhan yang besar yang bisa memakai kita. Haleluya. Katakan amin. Saudara, Musa bertanya lagi, Tuhan siapakah engkau? Makanya Tuhan berkata Keluaran 3:13-14, siapakah engkau? Harus aku katakan kepada mereka, siapakah yang mengutus aku ini? Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, yang mengutus kita adalah Tuhan. Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kuasanya tidak terbatas, yang kuasanya dahsyat. Haleluya. Itulah Tuhan yang mengutus kita. Amin. Tuhan yang memakai saudara. Amin. Tuhan yang sudah mencurahkan kuasa Roh Kudusnya dalam kita, sehingga kita bisa menjadi saksinya, bukan hanya di kota kita ini di Bitung, tapi juga di Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya. Itulah Tuhan yang sudah mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudusnya. Katakan amin. Di dalam terjemahan aslinya, I am that I am, not I was that I was, or I will, or that I will. Ya, bukan aku adalah Tuhan yang lalu, aku adalah Tuhan yang akan datang, bukan. Tapi aku adalah Tuhan yang adalah aku yang untuk sekarang ini. Sekarang ini Yesus itu pembebas bagi saudara. Sekarang ini Yesus itu mengurapi saudara. Sekarang ini Yesus itu memakai saudara dengan luar biasa. Sekarang ini Yesus sudah menyucikan saudara dari segala dosa saudara. Yesus memulihkan hidup saudara. Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi kita untuk yang sekarang ini, saat ini saudara. Dia hadir bagi saudara saat ini. Dia bukan hadir untuk yang akan datang atau dia kemarin melakukan mujizatnya, tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang untuk sekarang ini. Sekarang ini dia melakukan mujizatnya bagi kita. Sekarang ini hidup kita juga langsung diubahkannya. Hari ini juga, detik ini juga, Yesus itu pembebas bagi kita. Firman-Nya membebaskan kita. Amin. Dan kita bisa semangat menyala untuk mengerjakan visinya Tuhan. Katakan amin. Tuhan berkata dalam Lukas 10:19, aku telah memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita. Ya, Tuhan memang ada di sorga, tapi Dia berikan kuasanya kepada kita. Adalah kehendaknya kita hidup berkuasa, sehingga lewat hidup kita kuasa Tuhan dinyatakan. Orang-orang diselamatkan, orang-orang disembuhkan, orang-orang dibebaskan. Amin. Ialah ketika kita pergi, kita membawa kuasa Tuhan bersama dengan kita. Firaun tidak perlu kita takuti saudara. Yang perlu kita takuti adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Dan bersama dengan Tuhan, siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Bersama dengan Yesus tidak ada lawan kita. Amin. Yesus itu
Karena itu kita tidak perlu takut. Apapun visi yang berikan Tuhan bagi kita, jangan takut. Melainkan kita berkata, saya lebih daripada pemenang. Bersama dengan Yesus kita mengerjakan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Yang ketiga, Musa berkata, Keluaran 4 ayat 1 sampai 2. Lalu soal Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Musa merasa dirinya tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan berkata, apa yang di tanganmu itu Musa? Tongkat. Kadang-kadang orang Kristen dia tidak mengerjakan visi Tuhan karena dia merasa dirinya tidak punya apa-apa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, sejak saudara dilahirkan sudah ada talenta, karunia, kesanggupan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Katakan amin. Saudara sudah punya itu. Tuhan sudah berikan kepada saudara. Kalau saudara bisa melangkah dengan sehat kuat, dengan tubuh saudara yang kuat sehat, itu salah satu daripada karunia Tuhan bagi saudara. Kalau saudara bisa berbicara dengan baik, Tuhan berikan mulut yang baik, saudara, itu pun salah satu kemampuan dari Tuhan. Banyak Tuhan berikan dalam hidup saudara. Banyak yang saudara miliki. Katakan amin. Banyak yang sudah Tuhan taruh dalam hidup saudara. Banyak talenta yang sudah Tuhan berikan bagi saudara. Dan dengan apa yang sudah Tuhan berikan itu, mari kita mengerjakan visinya Tuhan. Bilang, Tuhan, aku punya tubuh yang sehat, aku pakai untuk mengerjakan visimu Tuhan. Tuhan, aku bisa berbicara dengan jelas, aku pakai untuk mengerjakan visimu Tuhan. Tuhan, aku bisa menyanyi, Tuhan, aku bisa main musik, Tuhan, aku bisa memberi, Tuhan, aku bisa bekerja dengan baik, aku pakai untuk mengerjakan visimu. Haleluya. Banyak talenta yang Tuhan berikan. Dan kalau saudara penuhkan dengan Roh Kudus, ditambah lagi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Baik dari talenta yang secara alami Tuhan berikan bagi saudara, dan dalam pertumbuhan rohani saudara, ketika saudara semakin dekat dengan Roh Kudus, maka Tuhan nyatakan lebih jelas lagi apa karunia-karunia yang ada dalam hidup saudara. Dan saudara bisa memakainya lebih lagi untuk mengerjakan, menyelesaikan visinya Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang keempat, Musa bertanya lagi, apakah akan kukatakan? Tuhan, apa yang akan kau katakan, kata Musa. Dan Tuhan begitu baik. Dan Keluaran 4 ayat 12 Tuhan jawab, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi jangan takut pergi. Katakan amin. Tuhan suruh kita kerjakan visi ini. Jangan berkata, aku tidak tahu apa yang mau kukatakan. Saudara, Tuhan berkata, pergi, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kadang-kadang kita, kalau jemaat kita, saudara, ajari mereka untuk pergi dan berani pergi bersaksi menginjil. Katakan, Tuhan akan mengajar engkau. Ya, kalau sudah bagian yang sudah menghafal ayat penginjilan, jangan tetap diam saudara di rumah, tapi pergi saja. Nanti pada waktunya, kemana dia berjumpa dengan jiwa itu, Tuhan akan mengajari saudara. Tuhan akan menaruhkan ke dalam mulut saudara apa yang mau saudara katakan. Katakan amin. Saudaraku, Roma 10:8 berkata, Roma 10:8, tapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman itu dekat dalam kita, dalam mulut kita dan dalam hati kita. Katakan amin. Firman Tuhan itu sudah ada di dalam kita. Kita hanya perlu mengeluarkannya. Kita hanya perlu bertindak. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan dan kita maju. Kita bertindak. Dan seperti Pak Kunte, saudara, bapak saya selalu berkata, saudaraku, kalau kita bergerak bersama Tuhan seperti orang main catur, saudara. Katakan amin. Ketika kita menggerakkan biji catur kita, Tuhan pun akan menggerakkan biji caturnya. Ketika saudara bertindak, saudara mengerjakan visinya Tuhan, maka Tuhan akan mengurapi saudara, akan memberitahukan kepada saudara apa yang perlu saudara katakan. Katakan amin. Haleluya. Jadi saudaraku, bangun, bangkit, bertindak. Musa bertindak, dia sudah. Maka yang kedua, dia bertindak. Dia berkata kepada Jethro, Musa bangun, Keluaran 4 ayat 18. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Jethro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Jethro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Musa langsung bertindak. Dia tidak diam terus, saudara, di Midian. Dia susun strategi atau tidak. Dia langsung bangun, bangkit dan bertindak. Dia menyala kembali visinya dan dia bertindak. Haleluya. Bertindak itu mulai dari hati kita terlebih dahulu. Katakan amin. Kita mulai dari hati kita. Kita percaya dalam hati, Tuhan sudah melengkapi aku, Tuhan sudah mengurapi aku, Tuhan adalah sumber kemenanganku, Tuhan adalah yang menyertaiku sampai kepada akhir zaman. Aku percaya segala kelengkapan yang aku butuhkan untuk menjalankan visinya Tuhan sudah
Dia berkata, aku bisa, aku bangun, aku bangkit, aku kembali ke Mesir, dan aku bebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Haleluya. Kita bertindak dulu dalam hati kita. Kita berkata sebelum kubur kita sampai kepada jiwa yang mau kita izin, kita berkata jiwa itu pasti selamat, jiwa itu pasti sembuh, jiwa itu pasti bebas. Di sana akan dibuka KKS, di sana akan dibuka GKI cabang lagi. Haleluya. Mana haleluya yang lebih kuat? Haleluya. Amin. Sebelum pun kita sampai berjiwa, hati kita sudah bertindak terlebih dahulu. Amin. Sebelum pun saudara bertindak, saudara hati dulu. Katakan amin. Saudara berkata di sana nanti ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Ketika aku letakkan sama orang sakit sembuh, gereja Tuhan dibuka di sana. Amin yang lebih kuat, amin ya. Ketika aku datang kepada pemerintah ini, dia terbuka hatinya, dijamah Tuhan hatinya, dikasihnya izin untuk KKN. Haleluya. Katakan haleluya. Lebih kuat haleluyanya. Ketika aku datang kepada teman-temanku, aku percaya nanti akan ada KKN di tempat sana. Amin. Saudara pergi menginjil ke teman saudara, saudara berkata, nanti temanku pasti dibuka oleh Tuhan. Semua hatinya mereka percaya dan mereka semuanya masuk GKI ini. Mana amin yang lebih kuat? Amin ya. Haleluya. Ketika aku pergi ke tempat tetanggaku, selama ini aku sudah berbuat baik sama dia. Aku percaya Tuhan, ini harinya di mana dia diselamatkan, di mana dia dibebaskan, di mana dia disembuhkan. Saudara sudah bertindak terlebih dulu dari hati saudara. Saudara percaya Tuhan mengurapi saudara. Saudara percaya Tuhan melakukan tanda ajaib mujizat lewat hidup saudara. Katakan amin. Saudara kata Tuhan sudah berikan itu kepada saudara. Kelengkapan apapun yang dibutuhkan Tuhan sudah berikan Roh Kudusnya. Katakan amin. Tuhan berikan firman-Nya. Katakan amin. Dan Tuhan sendiri berjanji akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Mari bukalah kitab kita. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Katakan amin. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 kita baca sama-sama. Yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Bangkitlah, mencari teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Haleluya. Saudara, Tuhan berkata bangkit, bangkit. Kita bangun bangkit dan bertindak. Amin. Kita bangun bangkit bertindak. Kita mengerjakan visinya Tuhan. Visi yang redup kita nyalakan kembali. Haleluya. Salah satu daripada lambang Roh Kudus adalah api. Biarlah visi kita kembali menyala-nyala. Amin. Karena itu tandanya Roh Kudus penuh atas kita. Karena itu tandanya Roh Kudus limpah atas kita. Haleluya. Hati kita bertindak, tindakan kita juga kita tindakan. Katakan amin. Dan Tuhan berkata kegelapan menutupi bumi. Ya benar sudah. Kalau saudara lihat dunia ini bukan bertambah baik. Katakan amin. Dunia bertambah jahat karena itu penggenapan nubuatan. Dunia ini akan dihancurkan, akan ada bumi baru. Haleluya. Yesus akan datang menjemput kita berdua. Jadi tidak ada yang bertambah baik, tetapi orang kita yang kudus bertambah kudus. Dan karena itu saudara, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atas kita. Kita anak-anak Tuhan bangun bangkit. Visi di dalam hati kita menyala-nyala. Katakan amin. Ada kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Sehingga apa kata Tuhan? Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang kita. Raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi kita. Dan Tuhan, anak-anak dunia ini menantikan penyataan anak-anak Tuhan. Kita harus bangun dan bangkit. Kita harus nyatakan siapa Yesus dalam kita. Ada terang yang luar biasa di dalam kita. Katakan amin. Kita hidup sebagai terang. Kita nyatakan, kita transfer terang Tuhan kepada sekeliling kita. Amin. Sehingga bukan hanya bangsa-bangsa, saudara raja-raja, penguasa-penguasa pun datang kepada kita. Haleluya. Katakan haleluya. Amin. Dan saudara, karena itu kita harus kenal. Dan saudara, siapa Yesus bagi kita. Tolak semua tuduhan setan. Saudaraku, tolak semua alasan-alasan manusiawi. Tapi kita bangun bangkit dan bertindak dalam hati kita terlebih dahulu. Dan kemudian kita bertindak dengan tindakan kita. Amin. Dan saudara bisa berkata kepada diri saudara sendiri, aku bangun, aku bangkit, aku berpikir, oh pikirannya positif. Pikiran, oh saudaraku, ucapkan firman Tuhan. Amin, katakan amin. Ucapkan firman Tuhan. Saudara tahu Markus 11 ayat 23 sampai 24, ayat 22 sampai 24. Ucapkan firman Tuhan. Ucapkan dalam nama Yesus aku bisa mengerjakan visinya. Dalam nama Yesus
aku bisa melakukan pekerjaan yang besar bagi Tuhan. Aku percaya Tuhan, Kau memakai aku luar biasa. Aku percaya Tuhan, segala kelengkapan sudah Kau berikan bagiku. Aku percaya Tuhan, aku bisa Engkau pimpin lagi untuk mengerjakan visimu terus menerus. Aku bisa mengerjakannya sampai kedatangan kedua kali. Aku sampai kepada garis akhir. Amin. Haleluya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Tolak hidup sedang-sedang. Tolak hidup rutinitas. Katakan tidak kepada visi yang redup. Saya punya visi yang menyala-nyala. Saya kerjakan visinya Tuhan. Amin. Bangun, bangkit dan bertindak. Yang ketiga saudara, bersandar sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Bersandar sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Keluaran 3:20-21. Tapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membawa orang Mesir berbuat hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Haleluya. Musa sudah sadar sepenuhnya bahwa bukan dengan kekuatan manusiawi dia bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bila kita sampai kepada kesimpulan ini juga, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena pekerjaan Roh Kudus. Lebih kuat aminnya. Haleluya. Saudaraku, kemampuan manusiawi terbatas. Kemampuan teknologi juga terbatas. Kemampuan semua ilmu di dunia ini terbatas. Adalah baik memang saudara memiliki ilmu-ilmu tersebut untuk menjalankan pelayanan saudara, dan kita bersyukur untuk itu, tapi tetap terbatas. Saudara akan sampai kepada keadaan di mana saudara menyadari kenapa stagnan, kenapa berhenti, kenapa tidak berkembang, kenapa tidak bertumbuh. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, bersandar kepada kuasa Tuhan. Lebih kuat amin ya. Bersandar pada kuasa Tuhan, amin. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Sini Tuhan berkatakan, aku yang akan mengacungkan tanganku yang kuat untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Kalau kita mau mengerjakan visinya Tuhan, kita harus betul-betul bersandar pada kuasa Tuhan. Saya tidak berkata kemajuan teknologi tidak perlu, tidak. Kita justru harusnya memakai kemajuan teknologi untuk menyebarkan Injil Tuhan lebih luas lagi. Haleluya. Tetapi intinya kalau kita hanya bersandar kepada itu saja, dan kita berharap itu akan membuat gereja kita bangun dan bangkit, akan membuat orang-orang lebih banyak selamat, saudaraku, akan ada batasnya. Saudara kalian itu batasannya berhenti di situ. Tapi ketika saudara bersandar kepada Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan menolong saudara, akan mengurapi saudara, sehingga saudara bisa menyelesaikan visinya Tuhan. Haleluya. Karena hanya kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas itu yang akan membawa saudara pada satu pelayanan yang berkuasa, yang tidak ada batasannya. Akan membawa saudara kepada satu pertumbuhan, kualitas pelayanan yang tidak ada batasannya. Amin. Katakan amin. Katakan haleluya. Amin. Tetapkan hati kita saudaraku, bagus kita punya segala macam kemajuan teknologi. Amin untuk itu. Karena itu pun pengetahuan datang dari Tuhan, dan kita pakai itu sebaik-baiknya supaya lebih cepat lagi kita memberitakan Injil. Tetap kembali kepada intinya. Firman Tuhan berkata, bukan kuat, bukan gagah, melainkan Rohku, kata Tuhan. Haleluya. Sehingga kita betul-betul harus penuh Roh Kudus. Kembali lagi kita, kembali persekutuan dengan Tuhan. Kembali banyak berdoa. Kembali banyak merenungkan firman. Kembali banyak memperkatakan firman. Kembali banyak bersekutu dengan Roh Kudus. Kembali banyak berkata-kata memperkatakan firman Tuhan ini. Amin. Kembali lagi tentu saudaraku intim dengan Roh Kudus. Kita bertanya terus-menerus setiap saat, Roh Kudus, apalagi yang perlu kulakukan? Roh Kudus, pimpin lagi aku. Karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang memimpin kita pada kebenaran, dan dia juga Roh kuasa. Dia akan mengurapi saudara dengan kuasanya yang tidak terbatas. Sehingga setiap pelayanan saudara, saudaraku tidak perlu berhenti, tidak perlu berkembang apalagi mundur. Tetapi saudara kalian, Tuhan akan bawa saudara dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Tuhan akan bawa saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Bersandar sepenuhnya pada kuasa Tuhan, menyerah kepada Tuhan, dan katakan, Tuhan pimpin aku hanya melihat, memandang kepadamu, biarlah kuasamu memenuhkanku. Oleh karena itu perlu sekali kita, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita semuanya harus penuh Roh Kudus. Katakan amin. Penuh Roh Kudus akan membawa saudara penuh kuasa Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Banyak berdoa bersekutu dengan Roh Kudus. Banyak berdoa bertalu-talu. Banyak baca firman Tuhan.
Karena dari situlah kuasa kita. Amin. Ketika kita berhubungan dengan sumber kuasa, maka dari situlah kuasa kita dapatkan dari Tuhan yang memberikannya kepada kita. Haleluya. Katakan haleluya. Apakah saudara mau penuh Roh Kudus malam ini? Nyalakan kembali visi saudara yang redup. Katakan amin. Semuanya kita punya visi yang menyala-nyala. Haleluya. Jangan takut, walaupun saudara masih muda, Tuhan sudah berikan visi Tuhan kepada saudara. Pakai kuasa Roh Kudus. Tolak semua tuduhan setan. Bangun, bangkit, bertindak. Mulai dari hati saudara malam ini berkata, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Karena Roh Kudus ada di dalamku. Haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri, saudaraku. Mari kita penuh Roh Kudus.